Chapter 61. Ada pepatah yang baik, yang disebut, makhluk bawaan adalah semua makhluk. Dalam perjalanan ke seni bela diri, hanya ketika Anda melangkah ke dalam rahasia bawaan, apakah itu titik awal yang nyata? Setelah memasuki misteri bawaan, roh sejati benar-benar ditransformasikan menjadi kehidupan hal yang nyata, dan itu juga dapat terus menyerap vitalitas antara langit dan bumi dan menjadi tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tuan bawaan ini dapat disebut roh bawaan. Meskipun mereka masih manusia, sudah ada batas yang jelas antara mereka dan manusia. Batas ini disebut kehidupan. Harapan hidup manusia biasa, 70 disebut kuno dan langka, 80 disebut tongkat, dan 90 disebut, ini dianggap sangat panjang umur. Tapi bawaan yang kuat, minimum memiliki kehidupan 150 tahun. Mampu hidup lebih lama dan lebih lama juga merupakan titik paling menarik dalam seni bela diri. Karena itu, mereka memasuki alam bawaan dan mereka memiliki gelar, jiwa bawaan. Yuan asli dalam tubuh kalajengking hitam dan putih terus-menerus berubah menjadi kabut hitam dan putih, dan Luo Zheng tercakup di dalamnya. Luo Zheng melihat ke atas dan melihat sekeliling, kecuali kabut hitam dan putih, pemandangan lainnya menghilang, bahkan Luyan, yang tidak jauh dari Luo Zheng, tidak bisa melihatnya. Asap ini tidak hanya menghalangi penglihatan, tetapi bahkan suara luar benar-benar terisolasi. Luo Zheng tidak bisa mendengar suara lainnya. Dalam menghadapi adegan aneh seperti itu, Luo Zheng diam-diam berdiri di tempat yang sama, saat ini dia hanya berubah secara berurutan. Ini kabut hitam dan putih, jadi bela sungkawa, satu-satunya fungsi pasti lebih dari itu. Tepat ketika hati Luo Zheng yang waspada naik, di depannya, kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia, dan pisau panjang yang dibentuk oleh asap itu hancur. Bersedia merokok, mempersulit? Jika itu, sepertinya tidak sulit. Luo Zheng bergegas berlari cepat, secara preemptif mendekati kelompok asap di depan pisau panjang, dan meninju pada saat yang sama. Hei! Ketika pukulan keras Luo Zheng mengenai asap kelompok itu, seluruh kelompok asap humanoid itu tiba-tiba meledak dan menghilang. Melihat adegan ini, Luo Zheng mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa di antara mata hitam dan putih, pasti ada satu orang yang bersembunyi di kelompok asap ini, tetapi sekarang dia menemukan bahwa asap itu sepenuhnya tercipta dengan ilusi asap. Tepat setelah asap hitam dari kelompok ini tersebar, ada sekelompok asap hitam yang melayang di samping. Dalam proses melayang, berubah menjadi bentuk dewasa, dan dengan pisau panjang, itu tersapu. Hei! Menghadapi ketiga kelompok asap ini, Luo Zheng adalah dua tangan, memecah dua kelompok asap humanoid. Ketika Luo Zheng bersiap untuk menyerang kelompok asap ketiga, tinju hitam diam-diam diperpanjang dalam asap kelompok ketiga. Di bawah Luo Zhengguan tidak siap, sebuah tinju menghantam Luo Zheng. Hei! Pukulan master bawaan, seberapa kuat itu? Selain itu, kepalan tangan Luo Zheng ini tidak siap, dan tidak ada penyangga baju besi. Dia segera pensiunkan retribusi beberapa meter dan berhenti di tanah selama 2 putaran. Kekuatan master bawaan adalah horor. Untungnya, saya sudah marah ke tubuh roh. Jika tinju mengeras sebelumnya, saya takut itu akan terluka secara internal. Luo Zheng perlahan-lahan naik dari tanah, wajahnya penuh warna martabat. Setelah tubuhnya marah ke tubuh pemurnian, kemampuan untuk bertarung dan menyerang sangat meningkat, dan pukulan kalajengking hitam hampir sepenuhnya diserap. Arus hangat yang mengamuk mencuci tubuh Luo Zheng, tapi Luo Zheng tidak senang. Warna hitam dan putih ini membentuk penghalang, Luo Zheng belum menemukan cara untuk memecahkannya. Kalajengking hitam mengintai dalam asap hitam, jadi kalajengking putih disembunyikan dalam kabut putih. Keduanya aneh, hitam dan putih, dan pemandangan Luo Zheng sulit diidentifikasi. Tidak lama sebelum dia berdiri, tidak jauh dari sana, sekelompok asap putih terus berubah bentuk, kali ini berubah menjadi 1000 pasukan dan berbaris menuju Luo Zheng. Sebelum dan sesudahnya, mereka semua adalah pasukan pembentukan asap. Dalam kekacauan ini, Luo Zheng tidak bisa membedakan tubuh sejati mereka. Pada saat ini, Luo Zheng belum melangkah ke setengah langkah bawaan, meskipun dapat mengembuskan kemarahan yang sangat matang, tetapi tidak dapat menempatkan kemarahan di luar, tidak ada cara untuk menghapus 1000 kuda ini dalam waktu singkat. Dia hanya bisa mengatasinya secara pasif. Beri aku patah. Hei! Dalam sekejap, ada lebih dari selusin kelompok kabut humanoid yang dihancurkan oleh tinju Luo Zheng. Hanya selusin kelompok asap yang baru saja pecah, dan lebih banyak asap telah muncul. Sumber terus-menerus datang dan pergi. Hei, aku mengerti kapan kamu bisa memegangnya. Suara penyanyi putih itu baru saja terdengar, dan tinjunya pecah dari sekelompok asap putih ke tulang rusuk Luo Zheng. Hei! Di bawah tinju ini, Luo Zheng seperti risiko melanggar garis, terbang beberapa kaki lagi, dan berjongkok di tanah. Meskipun tubuh Luo Zheng sekeras pedang, tidak mudah untuk menyakitinya. Pukulan ini berada di bawah tulang rusuk Luo Ji, dan rasa sakit hati masih membuat suara Luo Zheng keluar. Awan bergulir dan bayang-bayang bersinar.
Mata hitam dan putih menjadi semakin gila, dan keduanya terus berteriak dan mengguncang asap untuk Luo Zheng. Luo Zheng mencoba mengangkat telinganya dan ingin menggunakan suara mereka untuk membedakan posisi mereka. Asap hitam terbentuk di sekitar Luo Zheng, dan ada tawa hitam dalam asap hitam. Luo Zheng membanting pukulan dan mematahkan kelompok asap. Itu kosong dan tidak ada seorang pun. Di sisi ini, nak. Suara hari itu berlalu, tetapi tinjunya dipukul dengan aneh di belakang Luo Zheng. Di bawah tinju ini, Luo Zheng mengambil 2 langkah ke depan, tetapi ada kaki hitam lain di depannya, perut Zheng. Luo Zheng seperti bola, dia diambil alih oleh seseorang dan ditendang keluar. Aliran hangat, mencuci sumsum tulang Luo Zheng, dari sumsum tulang Luo Zheng, datang dengan perasaan yang sangat nyaman. Meskipun perasaan ini baik, tidak pernah ada masalah bagi keduanya untuk bermain seperti ini. Suara kedua pria itu tiba-tiba mendekat, tiba-tiba ke kiri dan ke kanan, sama sekali tidak dapat menemukan dengan suara. Jika mereka tidak dapat menemukan tubuh yang sebenarnya mereka sembunyikan dalam asap, dia hanya bisa dipukuli. Apa yang harus saya lakukan? Luo Zheng terbaring di tanah, terengah-engah, dan berpikir keras untuk memecahkan serangan hitam dan putih. Proses pemukulan telah berlangsung lama. Mata hitam dan putih akhirnya menemukan spesialisasi tubuh Luo Zheng. Hitam, anak ini benar-benar agak aneh, bahkan jika itu adalah kekuatan bawaan yang lebih kuat daripada kita, aku takut aku tidak bisa makan begitu banyak pukulan. Bai Hao bertanya dalam asap. Warna anak ini tidak mengubah apa-apa, tetapi semakin dia dipukuli, semakin banyak semangat yang dimilikinya, semakin aneh itu. Blackbeard juga melihat ada yang salah. Apakah diperkirakan ada kekuatan magis atau harta sihir? Bayu memikirkan hal ini, suaranya juga panas. Oh, seharusnya begitu. Membunuhnya, tidak hanya membantu menyelesaikan tugas yang diperintahkan ketiga putranya, tetapi juga mendapat keuntungan besar, putih, dan sarana menekan bagian bawah kotak. Aku tidak percaya bahwa tubuhnya benar-benar besi. Pria kulit hitam tertawa liar. Ya, aku sudah bermain cukup lama, biarkan anak ini melihat apa yang sebenarnya ditakuti. Kowon Strangle. Asap hitam dan putih 2 warna, bergulir dan diaduk. Di bawah belitan 2 warna asap, itu langsung berubah menjadi 9 naga, cakar, dan situasinya berubah. Begitu 9 naga yang terbentuk oleh asap muncul, mereka menjerit dan bergegas dari 9 arah menuju Luo. Melihat 9 naga yang mendekat dengan cepat, alis Luo Zheng mengencang. Kabut tebal ini hanyalah mata tertutup. Karena itu adalah elemen nyata dari hitam dan putih, kabut tebal tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Tidak hanya itu, keduanya berada di kabut tebal, baik kecepatan gerakan dan kekuatannya telah sangat ditingkatkan. Tapi, kabut tebal dapat menutupi bentuk tubuh mereka, tetapi mereka tidak bisa menutupi pembunuhan mereka. Memikirkan ini, pikiran Luo Zheng bergerak dan dia menutup matanya. Orang-orang memiliki 6 pengetahuan. Mereka adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan kesadaran. 5 yang pertama berhubungan dengan penglihatan, bau, rasa, pendengaran dan sentuhan, sedangkan kesadaran adalah perasaan yang paling ilusi. Ketika manusia mematikan salah satu fitur ini, beberapa fitur lainnya ditingkatkan. Misalnya, sentuhan dan pendengaran orang buta jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan, mereka dapat mengidentifikasi braille yang tidak rata hanya dengan jari-jari mereka. Jika kehilangan pendengaran, Anda dapat membaca lebih banyak konten dengan mata, seperti bahasa bibir, yang tidak bisa dipelajari oleh orang normal. Dalam menghadapi hitam dan putih, pendengaran dan penglihatan Luo Zheng benar-benar kehilangan efeknya. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan kesadarannya sendiri. Jadi dia hanya menutup matanya dan menutup kelima pengetahuannya. Jiwa Luo Zheng jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan jiwa secara langsung memengaruhi kepekaan kesadaran. Pada saat ini, Luo Zheng hanya mengandalkan kesadarannya sendiri untuk memahami posisi mata hitam dan putih. 9 naga hitam dan putih bergegas ke depan Luo Zheng. Luo Zheng masih memaksa matanya dan merasakan pembunuhan pihak lain. Pada saat ini, kesadaran licik muncul dari tubuh Luo Zheng dan membentuk lingkaran di sekitar Luo Zheng. Dalam ruang lingkaran ini, Luo Zheng dapat merasakan banyak detail yang tidak dia perhatikan. Tanah yang kokoh, kerikil halus tersebar di tanah, bahkan pasir, dan gulma rendah tumbuh panjang, bahkan berjongkok di bawah tanah selama bertahun-tahun. Ini adalah perasaan yang sangat indah, sama indahnya dengan hari memahami ekstasi. Namun, Luo Zheng sekarang tidak bersalah untuk menikmati persepsi khusus ini. Ketika 9 naga hitam dan putih bergegas ke lingkarannya, Luo Zheng akan membedakannya dalam sekejap. Mata hitam dan putih itu bersembunyi di depannya, dan di 2 naga asap di belakang, dan mereka berdua memegang paruh pendek di satu tangan. Sepertinya mereka berdua ingin bunuh diri kali ini. Chapter 62. 2 belenggu yang pendek pasti bukan hal yang biasa. Bahkan jika mereka adalah tubuh Luo Zheng, mereka mungkin tidak dapat menahannya.
Jika mereka benar-benar berumur pendek oleh dua orang, kali ini dia tidak akan dibunuh dengan serius. Tetapi mengandalkan kesadaran jiwa mereka sendiri, setelah membedakan posisi dua orang itu, mata hitam dan putih tidak memiliki kesempatan. Luo Zheng tiba-tiba membuka matanya dan bergerak satu langkah ke kanan. Hanya langkah ini, sosok Luo Zheng secara cerdik dihindari dari serangan Baiyu, sementara tangan kanannya terbanting, belati yang pecah bergoyang diam-diam, dan bergoyang di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Lingkaran, terbalik, adalah untuk memotong menjadi hitam. Kalajengking hitam tidak berpikir bahwa Luo Zheng benar-benar menemukan posisinya. Pada saat ini, dia bergegas masuk, tidak mampu menahan tubuhnya, menghadapi belati pecah yang terbang ke arahnya, dia hanya bisa mengangkat tangannya. Kalajengking pendek digunakan untuk melawan. Belenggu pendek di tangan kalajengking hitam adalah bagian atas, dan mereka dapat dipasangkan dengan belenggu pendek di tangan kalajengking putih. Ketika mereka diserang bersama-sama, kekuatannya sebanding dengan roh, dan kalajengking hitam berpikir bahwa itu harus dapat memblokir Luo Zheng. Pisau terbang itu. Elang hitamlah yang segera mengetahui betapa naifnya gagasan ini. Kalajengking pendek dari suku kata ini seperti lilin di depan pisau terbang yang rusak dan mudah dipotong. Juga dengan paruh pendek adalah leher hitam, dan saat dia meninggal, matanya penuh kebingungan dan ketidakpahaman. Bagaimana Luo Zheng mengetahui sendiri? Bagaimana pisau terbang yang rusak ini bisa begitu tajam? Tidak ada yang memberitahu saya jawabannya. Hitam. Kalajengking putih yang disembunyikan dalam kabut, melihat kematian sesaat kalajengking hitam, tiba-tiba menghancurkan matanya, ia harus mengirim belenggu pendek ke tubuh Luo Zheng. Luo Zheng sudah melihat kamuflase kalajengking putih, dan menghindari serangan ini dengan mudah. Ketika saya melihatnya, ada asap tebal muncul dari kalajengking putih, saya ingin menyembunyikannya, dan kemudian mematikan mesin, dan saya akan melihatnya menghilang di depan Luo Zheng. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Luo Zheng tersenyum di wajahnya, lalu mendengus, duri panjang yang dibentuk oleh jiwa, dan duri kalajengking. Bai Hao tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan seluruh orang jatuh dari kabut asap. Tepat sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, pisau terbang yang rusak sudah tiba, dan memotong leher putihnya. Hitam dan putih, keduanya dikalahkan. Ketika kedua pria itu mati, Yuan asli secara alami mulai menghilang, dan kabut hitam dan putih yang didorong oleh Yuan nyata perlahan menghilang. Lu Hao, dengan timnya, sangat gugup dan melihat asap besar. Dia secara alami tahu bahwa Luo Zheng berada dalam kabut asap ini, bertarung dengan mata hitam dan putih. Meskipun Lu Hao sangat yakin dengan kekuatan Luo Zheng, kesenjangan antara lingkungan pemurnian dan misteri bawaan bukanlah 1,5 poin. Sebagai setengah langkah bawaan Lusin, jelas seberapa besar kesenjangan ini, belum lagi konfrontasi satu-satunya Luo Zheng. Semangat bawaan. Tetapi ketika asap berangsur-angsur menghilang, ia melihat sosok Luo Zheng berdiri di sana, dan berbaring di tanah sebenarnya hitam dan putih. Luo Zheng Sheng. Lu yang mengambil nafas panjang, anak ini telah menciptakan beberapa keajaiban yang tidak dapat diselesaikan di depannya. Tampaknya Luo Zheng tidak keberatan menciptakan lebih banyak. Terlalu mengerikan, Lui berpikir bahwa kekuatan Luo Zheng kuat, tapi dia setengah bawaan-bawaan kuat, jika tidak ada kerja keras di bawah perjuangan keras. Tapi sekarang sepertinya Luha merasa bahwa dia tidak akan mengambil giliran di depan Luo Zheng. Kesimpulan ini sangat kejam, tetapi Luha merasa sangat masuk akal. Cao Lei berteriak saat ini dan tidak bisa berbicara. Mata hitam dan putih dan dua mayat dipisahkan, dan Luo Zheng diam-diam berdiri di tempat yang sama. Adegan ini memberi kekuatan besar bagi Cao Lei. Dia merasa kakinya jongkok dan dia tidak mendengarkan sama sekali. Ketika Luo Zheng membungkuk dan menutup dua jongkok pendek hitam dan putih di sekitar mata hitam dan putih, Cao Lei benar-benar duduk di tanah saat dia berjalan menuju Cao Lei. Di antara mata, itu semua adalah warna panik. Jangan datang. Cao Lei memegangi tangannya di tanah, kakinya menggeram, dan dia terus menggerakkan tubuhnya ke belakang. Apakah kamu tidak benar-benar ingin membunuhku? Apakah kamu tidak mengambil hidupku? Apakah kamu tidak ingin membiarkan aku mati di Longford? Luo Zheng menatap lurus ke arah Cao Lei, langkah demi langkah. Ini bukan pikiranku, ini adalah urutan dari ketiga putra. Aku hanya kepercayaan orang-orang. Luo Zheng, tolong, lepaskan aku. Cao Lei sambil menangis, berbicara juga tidak menguntungkan, periode Ai, jika kamu gila. Aku merindukanmu sebagai murid Xiao Yufeng. Aku ingin membiarkanmu pergi, tetapi kamu tidak tahu harus berbuat apa. Untuk mengejar aku juga mengambil inisiatif untuk mengikuti Long Bao. Ini masalah berpikir dan membuatku mati. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Tangan Luo Zheng memegang belati yang rusak, dan Shenran bertanya. Aku akan memberimu cangkul, aku akan berdosa karena kematian, binatang buasku tidak sebagus. Cao Lei berjongkok di tanah dan membanting kepalanya ke tanah seperti bawang putih. Melihat penampilan menyedihkan Cao Lei, Luo Zheng sedikit mengernyit.
Luo Zheng bukan seorang pembunuh, membaca ribuan buku, ambisi masa depan, dari keluarga Luo yang terdiri dari ribuan buku, ia secara bertahap memahami bahwa perselisihan dunia ini, membunuh adalah cara yang paling langsung, paling efektif dan paling sederhana. Tapi ini bukan ide yang bagus. Ketika putra Luo Zheng dari pemikiran ini bangkit dari hatinya, dia sedikit ragu. Tetapi pada saat ragu-ragu ini, tangan kanan Chaolei menyelipkan sebuah tombol, dan suara dari punggungnya patah. Lalu ada jarum emas yang tiba-tiba menembaki Luo Zheng. Hei! Jarum emas sangat cepat, momentumnya sangat kuat, dan kekuatannya sangat besar. Bahkan jika Luo Zheng memiliki tubuh roh, jarum emas benar-benar menembus kulit Luo Zheng, dan sangat terpaku di dada Luo Zheng, dan memasukkannya menjadi setengah. Hahaha! Luo Zheng, ini adalah dewa dari keluarga Juyang, menjebak penyengat, mengandung racun mesin. Ke dalam tubuh akan mati, aku melihatmu mati hari ini. Chaolei melihat dirinya berhasil, dari rasa takut berubah menjadi ekstasi, wajahnya telah sangat terdistorsi. Luo Zheng menjilat mulutnya dan membantingnya dengan lembut. Ketika dia mengulurkan tangan, dia mengeluarkan jarum emas. Jarum emas senjata tersembunyi keluarga Ju adalah senjata tersembunyi paling terkenal di wilayah timur, tapi itu masalahnya. Hei! Luo Zheng melemparkan jarum emas ke tanah dengan senyum mengejek di wajahnya. Kamu, mata Chaolei meringkuk seperti burung hantu. Melalui racun, orang Cina berdiri, mengapa kamu tidak mati? Luo Zheng menggelengkan kepalanya, aku tidak akan memberitahumu. Pisau terbang yang patah ditembakkan dari tangan Luo Zheng, melewati leher Chaolei, dan kemudian Luo Zheng Tou tidak kembali. Racun itu adalah racun yang terkenal, asalkan itu terkontaminasi dengan jejak, itu segera membunuh nyawa, dan disertai dengan jarum senjata tersembunyi Sujia. Bahkan jika itu adalah roh bawaan, tidak mungkin untuk mencegahnya, karena roh bawaan dapat mengandalkan unsur nyata, meskipun itu bisa menjadi racun. Terisolasi di luar tubuh, tetapi mereka tidak bisa mengisolasi jarum emas. Jika Anda berdiri di depan Chaolei, Meng Senjun, dan bahkan kekuatan bawaan lainnya, saya khawatir itu sudah diracuni. Fisik Nailuo telah melampaui konsep manusia, dan racun ini tidak berpengaruh padanya. Tepat setelah Luo Zheng menoleh dan berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Dingin yang tipis, membentang di sepanjang tanah, membekukan segalanya di sepanjang jalan, apakah itu bunga atau pohon, atau lumpur dan batu. Itu dingin, langsung ke Luo Zheng datang. Ketika dingin datang ke kaki Luo Zheng dengan cepat melompat dari tanah. Hei! Taji es dan salju mengkristal dengan cepat. Itu adalah kristal es dan salju yang sangat indah, tetapi duri yang terkondensasi oleh es, menyatakan bahayanya. Jika Luo Zheng tidak menghindarinya, kemungkinan telah ditusuk oleh lonjakan tajam pada kristal. Melihat adegan ini, alis Luo Zheng berkerut dan mulutnya menyorot 3 kata, Hitiancheng. Beberapa pohon di depan Luo Zheng secara bertahap ternoda salju putih dan tertutup salju dan es. Tiba-tiba, angin musim semi datang, dan ribuan pohon dan pir mekar. Seharusnya musim dingin, dan salju dapat dinikmati, tetapi anehnya terlihat pada bulan Juni ini. Kemudian, prestasi Hitian keluar dari pohon es. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat meninggalkan Longford? Hitiancheng perlahan berjalan menuju Luo Zheng, dalam jarak 3 kaki darinya, ada setetes konstan jinjing kepingan salju. Saya mengucapkan selamat kepada Tiancheng sejak kecil, 10-6 pasukan yang berpartisipasi, mengandalkan pemahaman mereka sendiri, bakat, semua jalan, bahkan di Longbao adalah sosok berwajah, tetapi biarkan generasi muda Anda menghina, apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda hidup? Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak pernah memiliki ilusi ini. Maka kamu tidak bisa mengikat tanganmu? Aku bisa membuatmu mati, hihi, elemen asli Tiancheng perlahan mengalir, dan kemudian sebuah senapan dingin muncul di tangannya. Melihat adegan ini, Luo Zheng lari. 10 dunia bawaan, setiap celah berat sangat besar. Terlebih lagi, Hitiancheng adalah pembangkit tenaga listrik 4 kuat bawaan. Bahkan jika Luo Zheng telah menembus tubuh roh, dia tidak memiliki pegang satu pertempuran. Lari? Dia Tiancheng memiliki senyum sinis di wajahnya. Setiap kali dia mengambil langkah, tanah mengembun menjadi sepotong es. Ketika Hitiancheng berlari, es di tanah terus terbentuk, jadi Hitiancheng tidak berlari, dia bahkan meluncur di atas es. Dibandingkan dengan kesibukan Luo Zheng, kecepatan taksi Hitiancheng secara alami jauh lebih cepat. Ketika meluncur Hitiancheng mencapai kecepatan tertentu, ia melambaikan tangannya dan melemparkan pistol es di tangannya ke arah Luo. Kecepatan senjata es ini sangat cepat, sebanding dengan kecepatan jarum emas yang Chaolei Luo belum siap untuk menembak. Merasakan kedatangan ancaman belakang, Luo Zheng berbalik dan ingin menghindari pistol es, tetapi kecepatannya selangkah kemudian. Hei! Pistol es menyeka dari bahu Luo Zheng, tidak hanya pakaian Luo Zheng yang dipotong, tetapi juga air mata di bahu Luo Zheng, dan darah mengalir. Itu bawaan 4 kali lipat, kekuatan yang kuat.
Meskipun pundaknya terluka, Luo Zheng tidak punya waktu untuk mengatasinya. Kekuatan yang ditampilkan di dunia empat bawaan terlalu mengerikan, dan ancaman terhadap Luo Zheng terlalu besar. Namun, meskipun ancamannya besar, itu tidak seputus asa. Terakhir kali dia dikejar cacing, dia bahkan tidak berani melawan. Tapi kali ini situasinya berbeda. Di hadapan He Tiancheng, yang semakin dekat dan dekat, Luo Zheng melompat ke depan dan berguling-guling di udara. Pisau terbang yang patah tertekuk di tangannya yang ditembakkan ke belakang. Meskipun Luo Zheng menggunakan pisau terbang yang rusak sebelumnya, tapi dia bertarung dengan mata hitam dan putih, dia terbungkus asap tebal, sehingga He Tiancheng tidak melihat kekuatan pisau terbang yang rusak. Melihat Luo Zheng melemparkan pisau terbang, He Tiancheng mencibir, dan melambaikan tangan untuk menyingkat perisai es di tangannya. Bahkan jika itu adalah bagian atas produk, itu tidak dapat menghentikan pisau terbang yang rusak. Perisai es di tangan He Tiancheng bahkan lebih mustahil. Pada saat itu, pisau es yang rusak akan memotong perisai es He Tiancheng dan langsung menuju ke dahi He Tiancheng. Pergi. He Tiancheng, yang tertangkap basah, takut setengah jiwa. Hampir semua refleks yang terkondisi bergegas maju untuk menghindari serangan Luo Zhengfei, tetapi yang lain berguling ke tanah. Pembangkit tenaga listrik 4 kuat bawaan dipaksa untuk seperti ini oleh junior penyulingan. Sebelumnya, prestasi Hitian dipermalukan oleh Luo Zheng, dan sekarang dia telah disatukan oleh anak ini, dan hidupnya ada di tempat, dan hatinya telah membangkitkan rasa frustrasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada saat ini, dahinya penuh dengan urat-urat biru dan raungan. Hei nak, aku ingin kau menyesal datang ke dunia ini. Chapter 63. He Tiancheng tidak menyangka bahwa pisau terbang yang patah di tangan Luo Zheng akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia memiliki pertahanan yang jelas terhadap perisai kristal es yang telah dia kental dengan kekuatannya. Bahkan roh bawaan sering membutuhkan 3 hingga 4 pukulan untuk menghancurkan perisai kristal esnya. Pertahanan yang kuat ada di pisau terbang yang rusak. Tidak layak disebutkan di depan Anda. Saya berpikir bahwa saya frustrasi oleh anak itu di lingkungan pemurnian ini, dan kemarahan muncul dari hati He Tiancheng. Begitu dia mengulurkan tangan dan mengambil elemen nyata di tangannya ke tanah, elemen nyata langsung berubah menjadi embun beku tak berujung, menyebar ke depan, langsung membuka ke permukaan es yang halus, cahaya dan bayangan bisa dipelajari. Lalu dia melompat dan meluncur ke arah Luo Zheng dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Cai He Tiancheng hampir saja memakan banyak kerugian, sekarang makan dengan panjang dan bijaksana, selalu berhati-hati dengan Luo Zheng bahwa pisau aneh itu. Dengan pikiran He Tiancheng, aku hampir muncul dengan gagasan menahan Luo Zheng pisau terbang itu. Begitu dia melambaikan tangannya, kekuatan putih di tangannya berkedip, dan dia tiba-tiba memiliki 5 kerucut es pendek, memancarkan udara putih muda. Setelah beberapa napas, He Tiancheng menyusul Luo Zheng yang melarikan diri di depan. Saya melihat bahwa bocah itu tiba-tiba berbalik, pisau terbang yang pecah dan diam-diam menembak dirinya sendiri. He Tiancheng tersenyum, 5 kerucut es di tangannya langsung dilepaskan. Hei! 5 kerucut es itu mengenai pisau terbang yang rusak dengan akurat. Meskipun mereka tidak bisa menahan kedatangan pisau terbang yang rusak itu, mereka membuat pisau terbang itu kehilangan kepalanya dan menancapkannya ke tanah. Aku masih ingin menggunakan trik ini untuk berurusan denganku? Anak kecil. He Tiancheng mempercepat pengejaran Luo Zheng. Luo Zheng menggunakan kekuatan untuk menarik kembali pisau yang patah. Dia mendengar angin dingin bertiup di belakangnya. Dia Tiancheng memegang beberapa kristal es dan membanting ke arah punggung Luo Zheng. Dia ingin mengambil Luo Zheng. Seluruh orang tertusuk. Berteriak. Melihat situasinya, Luo Zheng tidak menghindar. Jiwa dalam benaknya berubah menjadi lonjakan abu-abu, dan duri-duri menjadi He Tiancheng. Pada saat yang sama, pisau terbang yang tersisa yang baru saja ditemukan di sekeliling Luo Zheng. Tangan kiri Luo Zheng membanting tangannya, dan pisau terbang yang rusak tiba-tiba berbalik arah dan kemudian menembak ke arah He Tiancheng. Biaya He Tian ingin merenggut nyawa Luo Zheng pada saat ini, tetapi tiba-tiba, kepalanya ditikam oleh hal yang sangat tajam. Rasa sakit yang hebat membuatnya hitam dan pusing, dan tidak bisa membantu tetapi memeluk tangannya dengan tangannya. Kepala. Pada saat ini, hati He Tiancheng membangkitkan rasa krisis yang sangat kuat, dan pengalaman tempur bertahun-tahun menyelamatkan hidupnya. Dia menahan rasa sakit jiwa yang terluka, dan melihat bahwa pisau terbang sialan itu menembaki dirinya sendiri. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa berguling di tempat, dan dia menghindari bagian-bagian kunci dalam bahaya. Namun, bahu He Tiancheng masih ditarik oleh pisau terbang, dan darah disedot keluar dari bahunya. Ah! He Tiancheng merasa bahwa dia akan menjadi gila. Seorang pria kecil yang bisa membunuh dalam sekejap selama dia tertangkap, sekarang sangat rumit. Ini telah mengumpulkan pengalaman puluhan tahun melawan musuh dan tidak berpengaruh pada saat ini. Dia Tiancheng menjerit, dan unsur-unsur nyata dari seluruh tubuh menyebar seperti pasang, berubah menjadi ribuan es dan meledak di sekitar. Hei!
Ribuan kerucut es, seperti ribuan tetesan hujan, berhamburan keluar. Kaki Luo Zheng tidak berhenti pada saat berikutnya, bergegas ke depan, bergegas keluar dari 30 hingga 40 kaki untuk berhenti, dan melihat ke belakang. Adegan itu juga membiarkan lidah Luo Zheng diam-diam takut. Dengan Hetian menjadi pusat lingkaran, semua keberadaan dihancurkan dalam jarak 30 kaki. Apakah itu hutan atau vegetasi, itu ditembus oleh kerucut es padat. 4 elemen dari 4 bawaan sangat kuat dan kuat sehingga mereka tampaknya tidak akan pernah habis. Luo Zhengke tidak tertarik membuat lebih banyak tinggal di sini. Dia hanya tidak mempersiapkan untuk itu. Dia akan makan Hitian Cheng, dan dia beruntung. Dengan kesempatan ini, dia secara alami ingin menyelinap pergi. Namun, kemudian Hitian Cheng tampaknya tidak mau membiarkan Luo Zheng pergi, dan melihat Luo Zheng melarikan diri, ia terus mengejar Luo Zheng dengan keadaan meluncur yang aneh itu. Kecepatan pelarian Luo Zheng jauh lebih sedikit daripada Hitian Cheng. Ini bukan level pengejaran, itu harus berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi ketika prestasi Hitian adalah untuk mengejar ketinggalan dengan Luo Zheng adalah 2 trik. Berteriak. Pisau terbang yang rusak. Meskipun 2 pukulan ini tidak memiliki trik dan variabel, mereka sangat menunda pengejaran Hitian Cheng. Tepat setelah Luo Zheng melarikan diri ke jalan Shili, serangannya menjadi semakin tidak berdaya. Meskipun ancaman pisau terbang yang pecah besar, kecepatan tubuh Hitian Cheng sangat cepat, dan ia dengan mudah dihindari olehnya. Meskipun duri yang tertegun sulit untuk dipertahankan, ketika Luo Zheng ingin menggunakan pembunuhan untuk menyerang, Hitian Cheng akan membuka jarak Luo Zheng dalam sekejap. Pemahaman Luo Zheng tentang langkah surgawi dari menjerit kesedihan tidak mendalam. Lingkup serangan jiwa tidak besar. Hitian Cheng hanya perlu menjaga jarak, Luo Zheng juga membawanya tanpa daya. Dalam sekejap mata, kedua pria itu berlari keluar dari jalan Wuli lagi. Dia Tian Cheng sekali lagi menghindari serangan Luo Zheng dan mencibir, bocah itu harusnya sudah selesai. Es beku. Tangan Hitian Cheng tiba-tiba membanting ke tanah, dan 2 garis putih tipis menyebar dengan cepat di sepanjang tanah ke arah depan, dan kecepatan penyebarannya beberapa kali lebih cepat daripada Luo Zheng. Ketika 2 garis putih tipis melintasi Luo Zheng, mereka dengan cepat berubah menjadi 2 kristal es dan salju. Segera 2 kristal ini muncul, mereka dengan cepat tumbuh, berkembang dan menjadi lebih besar. Hei! Paku kristal kental dari embun beku mengkristal satu sama lain dan membuat suara renyah besar. Kristal-kristal es ini akhirnya membentuk bukit kristal es, yang berbentuk setengah lingkaran, seperti lembah berbentuk bulan sabit, sepenuhnya menghalangi sisi depan, kiri dan kanan Luo Zheng. Luo Zheng ingin meninggalkan lembah kristal es ini hanya untuk mundur, tetapi dia akan menghadapi Hitian Cheng ketika dia mundur. Jika kamu membiarkan seorang junior di lingkungan pemurnian melarikan diri di tanganku, maka aku tidak harus hidup, aku bisa langsung mati. Hitian Cheng tertegun dan perlahan didorong ke depan. Jangan katakan itu sangat jelek, orang yang bisa mengejar saya begitu lama, itu sangat jarang, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Hitian Cheng menggelengkan kepalanya, jika aku jadi kamu, aku jatuh ke bidang ini dan aku tidak bisa tertawa. Apakah itu, kata Luo Zheng dengan takjub, dan di bawah pertahanan, lonjakan abu-abu tiba-tiba mendorong ke arah Hitian Cheng. Berteriak. Namun, Hitian Cheng terbalik, seperti kalajengking fleksibel yang melarikan diri ke belakang, dan itu luar biasa untuk melarikan diri dari serangan duri tertegun. Pada saat yang sama, ia membuat lingkaran di tanah dan kembali ke posisi semula. Luo Zheng menghampiri, apakah menurut Anda cara kecil seperti ini, saya akan dibodohi lagi dan lagi? Tentu saja kamu tidak sebodoh itu, mulut Luo Zheng sedikit miring. Terima kasih atas pujianmu, tapi aku tidak merasakan apa-apa tentang pujian orang mati. Hitian Cheng selesai, kerucut es raksasa perlahan-lahan terbentuk, sepertinya itu merupakan pukulan terakhir bagi Luo Zheng. Luo Zheng menggelengkan kepalanya saat ini, aku tidak memuji kamu, maksudku, kamu lebih bodoh dari yang aku kira. Hitian Cheng memberikan pandangan sekilas, tetapi tidak tahu apa yang Luo Zheng katakan pada akhirnya, tetapi melihat Luo Zheng tidak ada gerakan, mencibir dan muncul di wajahnya, jika kamu menyingkirkan misteri, kamu tidak akan melarikan diri, jari-jari Tian Cheng menjulur, dan kerucut es raksasa langsung menuju Luo. Kerucut es raksasa ini sangat kuat, dan Luo Zheng telah menghindarinya. Hitian Cheng menyerang kali ini dan bertekad untuk menang. Tetapi ketika kerucut es raksasa didorong ke setengah jarak, sebuah pemandangan aneh muncul dari ujung depan kerucut es raksasa, lapisan-lapisannya pecah dan berubah menjadi ribuan bunga es, bercampur dengan air es yang tersebar di seluruh tempat itu. Tampaknya ada dinding yang tidak terlihat di depan Luo Zheng, menghalangi pukulan kerucut es raksasa. Apa ini? Wajah Hitian Cheng merosot, dan firasat buruk muncul dari hatinya. Luo Zheng benar, kamu tidak sebodoh itu, kamu bodoh. Sebuah suara melayang dari balik lembah kristal es, dan kemudian muncul sosok biru. Wajah Hitian Cheng menjadi aneh dan jelek di tempat. Hei, aku masih memikirkannya, sekarang.
Kamu salah, aku bukan usil, aku mengeksekusi disiplin militer. Kamu secara pribadi mengubah rute, membunuh rekan-rekanmu, dan lusinan kaisar dari pasukan Kinglan hilang di bawah Worm, dan mereka juga dihukum secara pribadi. Jangan biarkan kami pergi, Lue takut dia sudah mati. Sebagai anggota Angkatan Darat Kekaisaran, tidakkah Anda merasa malu? Han Tiantian tiba-tiba mengucapkan banyak kalimat dalam hitungan mundur ke kejahatan Tian Cheng. Bagaimanapun, tentara kekaisaran adalah tentara. Disiplin militer internal sangat ketat. Meskipun puluhan nyawa manusia dari pasukan Kinglan tidak layak disebut untuk seluruh tentara kekaisaran Longbao, jika peraturan militer digunakan, dosa cuaca dingin bisa menjadi dosa. Sekarang, hanya saja tidak ada seorang pun di pasukan Lu Jun. Dengan statusnya sebagai perwira, tidak ada cara untuk memintanya. Tidak ada yang akan merawatnya. Inilah sebabnya He Tiancheng akan menahan Lu Hao, yaitu, ia takut masalah Lu Yu terlalu besar. Ada apa? Di cuaca dingin, meski kamu juga bawaan, tapi kamu yakin bisa mengalahkanku? Dalam menghadapi cuaca dingin, He Tiancheng tidak panik, He Tiancheng yakin kekuatannya masih di atas cuaca dingin. Aku tahu kamu telah menghasilkan arti, sangat dingin, dan aku belum tentu lawanmu, yang sama dengan yang bawaan. Tidak ada yang mengangguk. He Tiancheng berkata dengan arogansi, jika ini masalahnya, maka Anda harus tahu betapa sulitnya untuk mundur dan pergi dengan cepat. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Anda, kalau tidak Anda dan saya akan sama dengan Kaisar, dan saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Kamu memiliki kekuatan di udara, yaitu, kepalamu terlalu bodoh, kata Xiao Hantian sambil tersenyum, bodoh sehingga tidak punya otak sama sekali. Ketika suara cuaca dingin turun, He Tiancheng mengembun keluar, dan lembah kristal es yang digunakan untuk pengepungan Luo Zheng tiba-tiba memecah banyak garis, dan kemudian potongan-potongan yang pecah menjadi sepotong. Sosok itu muncul di belakang lembah. Chapter 64. Pria itu memiliki wajah karakter nasional, di bawah alis pedang tebal, sepasang mata besar tidak marah dan mengalahkan diri sendiri. Dia mengenakan baju besi yang berat, dan ujung depan baju besi itu diukir dengan naga seperti manusia. Orang ini adalah salah satu dari dua wakil pelatih Longbao, yang dikenal sebagai Jenderal Naga Dinghai Shenzhen, Fei Feilong. Ketika semua kristal es pecah, dia tetap dalam posisi menjangkau. Seluruh lembah kristal es hancur, dan naga itu hanya menggunakan satu jari. Melihat adegan ini, Luo Zheng tidak bisa tidak berteriak, kekuatan pria ini terlalu mengerikan. He Tiancheng, aku masih menghargai kamu, dan kamu akan ditugaskan 3 tingkat. Kamu menghadiahiku seperti ini? Di mata Fei Feilong, ada kekecewaan. Ya, Jenderal. Ini bukan masalahnya, itu adalah Zhuge Jia. Ketika dia melihat Fei Feilong, jiwa He Tiancheng setengah ketakutan. Pada saat ini, dia hanya bangun, dan pengejaran dan kematian bagian depan dan belakang sepenuhnya itu biro. Zhuge Jia? Zhuge Jia terlalu kuat dan tidak dapat mempengaruhi kaisar kita. Sebagai seorang jenderal kaisar, kamu menganggap disiplin militer sebagai tidak ada apa-apa, terlalu mengecewakanku. Fei Feilong menggelengkan kepalanya dan berteriak, katakan saja. Kamu apa kata-kata terakhir untuk dijelaskan? Kaisar langsung di bawah kendali Burning Heaven Palace. Meskipun banyak dari 7 pria hebat telah bertugas di Kaisar, tetapi Fei Feilong berada di posisi senior, ia tidak akan dengan mudah memberikan wajah Zhuge. Aku. Dia Tiancheng pucat dan putih, dia sudah mengerti bahwa Jenderal Feilong akan membunuhnya di tempat, jadi dia berbalik dan lari. Pengejaran He Tiancheng sangat cepat, dan kecepatan melarikan diri tidak lambat. Tapi Fei Feilong hanya mengambil langkah. Langkah ini membentang jarak ratusan kaki, dan datang ke punggung He Tiancheng dalam sekejap, menjangkau dan dengan lembut mengklik punggung He Tiancheng. Hei! Saya tidak melihat luka di tubuh He Tiancheng, saya melihat dia penuh darah dan meludahkannya, lalu dia benar-benar hancur, dia jatuh ke tanah dan menjadi mayat. Bagus, sangat kuat. Ini adalah master sejati seni bela diri. Melihat tembakan Fei Feilong, Luo Zheng merasa darahnya mendidih. He Tiancheng, yang merupakan bawaan dan 4 kali lipat, rapuh seperti semut di depan Jenderal Feilong. Pada waktunya, jika saya memiliki kemampuan seperti itu, saya yakin saya akan menyelamatkan Luo. Saya khawatir itu adalah kata. Setelah Fei Tianlong membuang He Tiancheng, dia berbalik dan berkata kepada Yan Hantian, He Tiancheng, sejauh ini, saya tidak ingin mempengaruhi hati militer Longbao karena insiden ini. Cuaca dingin tampak seperti hantaman, ya, umum. Fei Feilong menatap Luo Zheng dalam-dalam, dan kemudian dengan cepat melangkah pergi. Tetapi setelah beberapa langkah, ia dengan cepat menghilang ke dalam bidang visi Luo Zheng. Hanya melihat capung, Luo Zheng merasakan tekanan besar, seolah-olah semua rahasia, dia terlihat, sampai naga terbang untuk sementara waktu, hati Luo Zheng masih melompat. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, dan dia berkata kepada lengkungan langit yang dingin, terima kasih telah menjadi dewasa. Jika ini bukan kesempatanmu, aku khawatir aku tidak bisa mengatasinya.
Seandainya Haha yang dingin tersenyum dan berkata, saya tidak ingin berterima kasih atas ini. Saya akan berusaha membuatnya bersih, tetapi saya tentu ingin membersihkannya, tetapi anak Anda benar-benar tidak normal. Bahkan dalam mengejar He Tiancheng, saya dapat benar-benar dia memimpin begitu jauh. Sebelum hari-hari yang dingin, saya sudah tahu bahwa Luo Sheng memiliki kekuatan untuk menjadi jauh lebih unggul daripada tingkat yang sama, tetapi cuaca dingin menjadi lebih jelas tentang kekuatan He Tiancheng. Bahkan jika itu cuaca dingin, dia tidak yakin bisa mengalahkan He Tiancheng. Namun, Luo Sheng mampu berlari sejauh ini di bawah pengejaran He Tiancheng, dan Hao Hantian harus melihat Luo Sheng, dan juga memahami Meng Mengjun, mengapa ia mengatakan pada dirinya sendiri ketika ia pergi, dan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan tindakan Luo Sheng. Jika anak ini tidak mati, ia akan menjadi hegemon pesta, dan itu layak menjadi objek keluarga Meng. Namun, ada banyak jenius di dunia, tidak banyak yang bisa tumbuh dengan lancar, jalan di depan tergantung pada bagaimana anak itu pergi. Setelah merawat tubuh He Tiancheng, ia kembali ke Longbao dalam cuaca dingin. Luo Sheng, menurut jalan kembali yang asli, pergi untuk bertemu dengan Lu Hao. Perencanaan Lu Sheng tidak jelas, tetapi dengan pengejaran dan pembunuhan Luo Sheng yang terakhir, ia dapat melarikan diri dengan aman dan memberikan kepercayaan diri Lu. Lu Hao percaya bahwa Luo Sheng dapat menyingkirkan dia mengejar Tiancheng. Dia memimpin tim pemuda, tinggal di tempat yang sama, menunggu selama 2 jam, dan akhirnya menunggu Luo Sheng. Luo Sheng Xiong, He Tiancheng, pencuri? Mungkinkah, Lui awalnya ingin bertanya apakah He Tiancheng dibunuh oleh Luo Sheng. Lagi pula, Luo Sheng bisa mendapatkan inti cacing itu. Luo Sheng mengangguk, He Tiancheng sudah mati. Bukankah itu benar-benar membunuhmu? Mata Lu Hao sebesar bel kuningan. Luo Sheng mengangkat bahu dan tersenyum, bagaimana saya bisa begitu mampu? He Tiancheng dibunuh oleh Jenderal Fei Long. Jenderal Fei Long? Disebutkan wakil pelatih di Longbao, wajah Lu Hao tiba-tiba muncul dengan kagum. Dia Tiancheng sudah menjadi fuksi, Jenderal Tianlong tidak ingin benda ini diiklankan di mana-mana, jadi kelola prajuritmu, Luo Sheng mengingatkan. Yakinlah, hal ini akan membuat saudara-saudara tutup mulut. Luyan menjawab dengan hati-hati, dan dia tidak menduga bahwa kejadian ini akan membuat Jenderal Fei Long khawatir. Pada hari ini, setelah skuadron dan Luo Sheng menyelesaikan tugas berburu dan membunuh cacing, mereka kembali ke Longford. Kemarahan menyedihkan dari akumulasi stagnasi di hati Lusin selama beberapa hari juga hilang. Dia membawa Luo Sheng ke pub dan minum beberapa altar anggur tua. Jika itu bukan pengingat Luo Sheng, dia tidak bisa berkhotbah saat ini. Pada akhirnya, Lu Hao masih mabuk. Setelah minum anggur, Luo Sheng kembali ke tempat tinggalnya dan menggunakan kayu cendana merah untuk berlari di sekitar tubuh untuk secara bertahap menyelesaikan anggur dalam tubuh. Perjalanan ke Longbao ini, panennya cukup kaya. Tidak hanya pisau berburu cacing melebihi harapan Luo Sheng, tetapi mereka juga secara tidak sengaja memperoleh inti dari inti api, dan tubuh mereka dipromosikan ke tubuh roh di bawah peleburan api bumi. Duduk di tempat tidur, Luo Sheng membalikkan tangannya dan mengambil 2 belenggu pendek mata hitam dan putih dari ring. Kalajengking pendek hitam dan putih ini adalah instrumen sakral berkualitas tinggi. Meskipun salah satu kalajengking pendek telah dipecah menjadi 2 bagian oleh belati yang patah, itu tidak akan berpengaruh. Duduk di tempat tidur, ia berkomunikasi dengan panci meleleh di tubuh, dan api hitam bergulir. Dalam sekejap mata, 2 kalajengking pendek dilebur menjadi esensi besi cair. Menurut kesimpulan Luo Sheng, kalajengking pendek ini harus dapat mencium 5 tetes esensi logam panas, dan keduanya harus sekitar 10 tetes. Tapi di luar dugaan Luo Sheng, setelah 2 kalajengking pendek dilebur oleh api hitam, mereka benar-benar menghasilkan 15 tetes esensi logam panas. Untuk jumlah esensi logam panas yang dapat dicairkan dengan cara yang misterius, Luo Sheng sekarang benar-benar bingung, tetapi semakin tinggi nilainya, semakin banyak esensi besi cair, ini harus benar. Luo Sheng tidak jelas, pasangan pendek ini, jika digabungkan, kekuatannya sebanding dengan peri. Sangat disayangkan bahwa hitam dan putih, dan 2 orang belum punya waktu untuk menggunakan serangan jarak pendek. Salah satu dari mereka telah dibunuh oleh Luo Sheng, sehingga kekuatan jalan pintas ini tidak pernah dimainkan. 15 tetes esensi logam panas terlintas dalam benak oleh api hitam. Dalam waktu singkat, patung naga hijau bersinar dengan sinar cahaya, dan 3 sisik naga menyala, memancarkan cahaya hijau. Pada saat ini, sisik naga pada patung Qinglong telah menyala 7 kali, dan kekuatan Luo Sheng telah tumbuh banyak. Tapi sekarang Luo Sheng menyadari bahwa papan pendeknya sebenarnya tidak berkuasa, tetapi di ranah. Dibandingkan dengan anak-anak sersan, Luo Sheng dan mereka dapat dikatakan 2 ekstrim. Bagian dari orang-orang malas yang malas berkultivasi sering mengandalkan semua jenis dewa dan obat-obatan, dan ada bidang ruang kosong. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau pengalaman pertempuran yang sebenarnya, ada kesenjangan besar dengan Luo Sheng. Namun, Luo Sheng adalah sebaliknya. Dia sekarang jauh lebih unggul dari tingkat yang sama. Tetapi ranahnya terlalu rendah, itu adalah lingkungan pemurnian.
Namun, Luo Zheng juga agak tidak berdaya. Peningkatan dunia didasarkan pada akumulasi waktu dan waktu, selangkah demi selangkah, untuk dapat meletakkan dasar yang dalam. Dia hanya memasuki Qing Yunzong selama lebih dari sebulan. Pada bulan ini, dunia telah ditingkatkan dari pemurnian ke pemurnian. Kecepatan ini sangat mengerikan. Selama masa Longbao, Luo Zheng merasa jauh di tulang belulangnya. Sumsum tulang murni dan samar-samar bergerak menuju puncak pemurnian sumsum. Namun, di Qing Yunzong, orang-orang kuat dilahirkan, dan lingkungan pemurnian tidak cukup. Tampaknya setelah kembali ke Qing Yunzong, setelah pergi ke Purgatory Mountain untuk mengunjungi Luo Jing, Anda harus menemukan cara untuk mengalahkannya sehingga arus hangat dapat dengan cepat mencuci tubuh dan meningkatkan ranah. Saya tidak dapat menemukan siapapun, ini juga pilihan yang baik untuk mempekerjakan seseorang untuk merekrut seseorang. Luo Zheng berpikir sebentar. Keesokan harinya, Luyan mengambil beberapa tentara di tim Qing Yi dan datang untuk menemuinya. Sebagai perwira kaisar, pasukan Lu Hao tidak banyak, hanya mengirim anggur yang baik dan berbicara dengan hatinya. Luo Zheng akan menertawakan anggur itu. Setelah berterima kasih pada mereka, mereka akan mengambil kalajengking terbang raksasa. Setelah beberapa jam, kalajengking terbang raksasa kembali ke Qing Yunzong. Pada kesempatan bukit penyucian yang menjulang tinggi, hati Luo Zheng pingsan. Misinya untuk berburu dan membunuh cacing adalah untuk mengumpulkan poin dan mengumpulkan poin untuk melangkah ke bukit penyucian. Saya tidak bisa memikirkannya untuk waktu yang lama, saya bisa melihat dengan Luo Wei, bagaimana suasana hatinya tidak bersemangat. Ketika kalajengking terbang raksasa perlahan merapat di platform Qingtian, Luo Zheng dan murid-murid lain yang kembali ke Qing Yunzong keluar, dan kemudian Luo Zheng mengambil langkah cepat dan bergegas menuju Xia Yufeng. Luo Zheng berasal dari tutor Soviet yang bertugas, maka tugas itu juga harus mencari tutor Soviet. Luo Zheng memikirkan hal ini di sepanjang jalan, tetapi ketika dia memanjat Zhongfeng Xia Yufeng, yang merupakan tempat kultivasi para murid asing, dia menemukan bahwa semua murid asing berkumpul bersama, dan masing-masing terlihat gugup dan sedang berdiskusi. Apa itu? You Xian, Mo Ken, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana semua murid luar berkumpul? Luo Zheng bertanya dengan heran. Di sana, You Xian dan Mo Ken melihat Luo Zheng, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Ya. Kamu punya Luo Zheng, diam-diam berlari menuruni gunung, dan untuk waktu yang lama, kamu tidak akan melihat sosok itu selama setengah bulan. Apakah itu bodoh di kaisar? You Xian tersenyum. Luo Zhengxiong, bukan orang seperti itu, takut ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan? Mo Ken menggelengkan kepalanya, kekuatannya tidak baik, tetapi orang masih sangat akurat. Chapter 65. Ketika Luo Zheng meninggalkan Qing Yunzong, dia tidak memberitahu mereka bahwa dia telah mengambil alih tugas itu. Karena itu, mereka menghilang kali ini dan mereka tidak tahu. Masalah ini, cerita panjang, mari kita bicarakan nanti, apa yang terjadi pada Xia Yufeng hari ini? Bagaimana semua orang berkumpul di sini? Luo Zheng memalingkan muka. Setelah memasuki Qing Yunzong, banyak orang berlatih seni bela diri dan tidak sabar untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Beberapa murid jarang meninggalkan tempat budidaya kecuali untuk makan. Hari ini, hampir semua dari mereka keluar. Dalam kesan Luo Zheng, situasi ini jarang terjadi. Luo Zhengxiong, kamu tidak berada di saat ini, kami memiliki masalah dengan Xia Yufeng. Mo Ken menjelaskan, tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Lagi pula, perselisihan orang-orang itu, kita tidak bisa pasang. Masalah? Masalah apa? Luo Zheng agak aneh, meskipun Xia Yufeng adalah puncak terakhir dari Qing Yunzong peringkat 33 puncak, tetapi setelah semua, di Qing Yunzong, yang tidak berani repot. Melihat keraguan Luo Zheng, You Xian menambahkan, beberapa hari yang lalu, murid kami Xia Yufeng memiliki konflik dengan murid dari puncak burung nasar. Insiden langsung pergi ke mentor dari puncak masing-masing, sehingga tutor dari puncak burung herring. Baru saja menantang kita Xiaoyan. Tantangan? Apakah bukan hanya antara murid dan murid yang dapat menantang? Luo Zheng masih tidak mengerti. You Xiaowei tersenyum dan melanjutkan, mungkin juga ada tantangan antara puncak dan puncak. Seluruh Qing Yunzong, semua jenis uji coba, peringkat, muncul dalam aliran tanpa akhir, kecuali untuk setiap 3 tahun, rasio puncak total, dan tahunan selain uji coba pintu internal dan eksternal, ada juga tantangan yang menantang secara bebas antara gunung dan puncak. Sebagai contoh, puncak burung bangkai ini menantang Xia Yufeng kita. Semua murid luar dapat berpartisipasi selama kedua guru sepakat. Hei! Tepat saat pidato You Xian, sebuah suara drum dikeluarkan dari ring. Banyak murid asing mendengar drum dan pergi ke sisi ring. You Xian melihatnya dan berkata, Luo Zhengxiong, tantangan hari ini akan dimulai lagi. Hal yang menantang ini, mari kita berjalan dan berjalan. Dalam perjalanan ke atas ring, Luo Zheng bisa memahami aturan tantangan ini.
Niat asli King Yunzong untuk menetapkan aturan seperti itu adalah untuk mendorong para murid dari setiap gunung untuk bersaing satu sama lain dan mendorong para murid untuk membuat kemajuan pesat. Tantangan antara gunung ini dan puncak gunung tidak hanya antara para murid luar, tetapi juga para murid internal memiliki ujian yang serupa, tetapi kali ini adalah murid luar dari puncak burung Nasar dan murid asing Xiao Yufeng. Menurut pernyataan Yao Xian, tantangannya adalah bahwa puncak burung pemakan bangkai telah direncanakan untuk waktu yang lama. Pertama, menggunakan beberapa murid asing untuk mengambil hal-hal, dan kemudian membuat hal ini menjadi besar. Akhirnya, mentor dari kedua belah pihak akan keluar dan seringkali mengakhiri ini dengan tantangan gunung. Jenis perselisihan. Sedangkan untuk puncak burung hering peringkat 24, mengapa Anda ingin menemukan Xiao Yufeng? Akar penyebabnya adalah cubitan kesemek. Kekuatan komprehensif Xiao Yufeng menempati urutan pertama di bawah, hampir semua orang menggertak. Begitu, tantangan gunung, menang, seluruh bulan puncak hujan luar bulan itu, ramuan obat, DLL, akan dimiliki oleh puncak burung hering. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pengawas Xiao Yufeng, dalam hal mengetahui bahwa mereka tidak berada dalam situasi yang sama, umumnya tidak menerima tantangan dari puncak lainnya. Adapun mengapa mereka telah menerima tantangan puncak burung hering, situasi internal Yao Xian tidak jelas. Luo Zheng, Ngoken dan Yao Xian dan yang lainnya, dengan para murid asing masuk ke dalam ring. Karena tantangan gunung hampir terkait dengan kesejahteraan semua murid asing, seluruh murid asing pada dasarnya datang, ini 2 atau 3 kali lebih banyak daripada terakhir kali Luo Zheng dan yang lain menantang, meskipun mereka berada di sekitar ring. Tempatnya sangat luas, tetapi dengan begitu banyak orang yang masuk, masih terlihat ramai. Bukan hanya para murid luar Xiao Yufeng yang datang untuk menonton perang. Ada beberapa murid berjubah hitam berserakan, dan bahkan murid Xiao Fengfeng yang langka datang untuk menonton pertempuran. Meskipun para murid dalam tidak dapat berpartisipasi dalam tantangan, bahkan jika pintu luar dikalahkan, itu tidak akan berpengaruh pada pintu bagian dalam. Namun, tantangan gunung ini terkait dengan kemuliaan Xiao Yufeng, para murid batin ini masih memperhatikannya. Ketika Luo Zheng menemukan posisi, mendongak dan melihat bahwa Kabupaten Shangguo berdiri di peron. Hei, mengapa tidak ada saudara daerah di atas ring? Luo Zheng bertanya dengan heran. Yao Xian menjelaskan, tantangan puncak burung Nasar telah dibandingkan dengan 3 pertandingan. Kami memiliki 3 orang di puncak Xiaoyu. Mereka adalah Chen Hao yang berperingkat 16 di pintu luar, Zheng Xialong ke-13, dan ke-9. Su Jiuxi, 3 pertempuran ini dikalahkan, jadi kali ini giliran kabupaten. Setelah mendengar ini, Luo Zheng mengerti bahwa situasi Xiao Yufeng tidak optimis. Luo Zheng tidak peduli dengan obat bulanan Xiao Yufeng. Obat herbal memiliki efek yang terbatas pada Luo Zheng. Saya khawatir bahwa retribusi bulanan tidak akan ada di mata, tetapi ia juga anggota dari Xiao Yufeng. Itu adalah salah satu dari orang-orang di grup ini. Jika ada kesempatan baginya untuk memberikan kontribusi, Luo Zheng juga akan maju. Mulai, Tian Yi dari puncak burung hering, telah mengalahkan Xiao Yufeng kami 3 orang berturut-turut, saya tidak tahu apakah Zhang Wuxian tidak top. Oh, sulit untuk mengatakan, kekuatan Zhang Wuxian benar-benar baik, bahkan jika Tian Yi dikalahkan, bagaimana? Tian Yi itu begitu kuat, hanya 16 di puncak burung hering. Zhang Wuxian mengalahkan Tian Yi, puncak burung hering saya pasti akan mengirim orang berpangkat lebih tinggi. Saya tidak tahu bagaimana kami merespon Xiao Yufeng. Para murid luar yang mendengarkan Xiao Yufeng memiliki banyak argumen, dan tampaknya mereka tidak optimis tentang gunung ini. Dalam argumen ini, Luo Zheng melihat orang lain melompat-lompat di platform. Pria itu kurus dan tinggi, dan tingginya 6. Seluruh orang itu seperti tiang bambu. Itu harus menjadi Tian Yi di antara orang-orang. Tian Yi naik panggung dan melihat-lihat lingkaran murid-murid Xiao Yufeng. Matanya tertegun. Kemudian dia dipaku pada Zhang Wuxian. Dia tersenyum dan berkata, apakah tidak ada seorang pun di Xiao Yufeng? Datang. Tantang puncak lainnya, mereka berdiri di situs orang lain dalam keadaan normal, bahkan jika mereka stabil, mereka akan rendah. Lagi pula, jika Anda bersalah karena marah, Anda akan marah oleh murid-murid lain dari gunung lain. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin naik dan menyerang, itu tidak beruntung. Meskipun aturan King Yun ketat, itu tidak sah. Tian Yi ini benar-benar dipukuli sampai mati oleh kekacauan, dan itu adalah kematian. Tanpa diduga, setelah Tian Yi memenangkan 3 pertandingan, kesombongan menjadi semakin arogan. Banyak murid asing mendengar kata-kata, dan mereka tiba-tiba menghirup. Tian Yi tidak memiliki rasa takut sedikit pun, berdiri di tepi ring, berteriak keras, apa yang kamu teriakkan? Jika kamu memiliki keberanian, kamu akan menantang pertempuran. Tian Yi kamu ada di sini, datang dan mainkan 1, datang ke 10. Saya bermain 10, dan limbah Xiao Yufeng Anda telah menempati peringkat pertama, dan saya masih harus dikeluarkan dari 33 puncak.
Ketika saya mendengar kata-kata Tian Yi, alis Luo Zheng berkerut, dan banyak murid luar Xiao Yufeng berteriak lebih keras, dan situasinya akan di luar kendali. Pada saat ini, Zhang Wuxian, yang telah tertawa dan tidak berbicara, tiba-tiba melambaikan tangan. Wajah yang tersenyum dengan senyum sangat serius saat ini. Aku tidak dapat menemukan senyum sedikit pun dari wajahnya. Ekspresi tenang ini muncul pada seorang pria gemuk, yang merupakan hal yang sangat aneh. Langkah Zhang Wuxian tiba-tiba menenangkan seluruh adegan. Bagaimanapun, Zhang Wuxian adalah peran peringkat ketujuh dari seorang murid asing. Zhang Wuxian sangat mudah bergaul, dan tidak ada rak. Dia tidak menyinggung siapapun di Xia Yufeng. Orang-orang seperti itu umumnya memiliki perasaan kehadiran yang rendah. Tetapi semua orang tahu bahwa kekuatan yang tersembunyi di bawah tubuh gemuk itu luar biasa kuat. Beberapa murid asing dengan kualifikasi yang lebih dalam masih ingat bahwa ketika Zhang Wuxian baru saja memasuki gerbang luar Xia Yufeng, beberapa orang merasa bahwa Zhang Wuxian lemah dan bisa diintimidasi. Dia pergi mencari masalah padanya, tetapi hasilnya mudah santai oleh Zhang Wuxian. Kering berubah menjadi tanah. Semua orang mengerti bahwa pria gemuk tak berbahaya ini jelas merupakan peran yang memalukan. Kekuatan Zhang Wuxian stabil dan dalam, peringkat ketujuh. Namun, banyak orang berspekulasi bahwa Zhang Wuxian pasti menyembunyikan kekuatannya. Jika Zhang Wuxian bekerja lebih keras, bahkan 5 besar Xia Yufeng seharusnya tidak memiliki banyak masalah. Tian Yi, tantangan di antara gunung-gunung adalah praktik yang sangat umum di Qing Yunzong. Terlalu banyak bicara seperti ini, kata Zhang Wuxian dengan wajah dingin. Ini juga temperamen Zhang Wuxian. Jika Anda beralih ke orang lain yang berdiri di hadapan Tian Yi, saya takut bahkan pada saat ini, saya akan bertarung dengannya. Bagaimana bisa menjadi halus seperti yang dikatakan Zhang Wuxian? Sebenarnya, orang-orang yang mengenal Zhang Wuxian telah mengerti pada saat ini bahwa Zhang Wuxian sebenarnya sangat marah, tetapi cara marahnya berbeda dari orang biasa. Tian Yi tidak menyadari kemarahan Zhang Wuxian, dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan cemberut. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang saya katakan salah? Jika Xia Yufeng bukan siapa-siapa, ia akan segera mengakui kekalahan, dan mereka yang puncaknya akan memuja saya bisa mendapatkan hadiah. Anda bukan siapa-siapa sekarang. Terlalu mengecewakan untuk mengirim pria gemuk. Kekecewaan itu tidak mengecewakan. Anda dapat membandingkannya dan mengatakannya. Ini seperti banyak uang, tetapi seperti seorang gadis, puncak burung nasar hanya seperti itu. Zhang Wuxian menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ibu. Tian Yi tertawa, oke, ayo kita coba. Aku akan membiarkanmu kehilangan itu dengan jelas. Kemudian Tian Yi meremas tangannya, lapisan coklat yang menyebalkan, keluar dari tubuhnya, dan kemudian Tian Yi memberikan suara rendah, dan naluri coklat dibawa ke tanah cincin. Taji Shenmu. Hei. Melihat adegan ini, alis Luo Zheng sedikit naik, dan kekuatan marah Tian Yi tampaknya sangat kuat, dan ia mampu membawa roh yang menyebalkan ke dalam platform emas dan besi. Kemudian, saya melihat kaki Zhang Wuxian, dan cahaya coklat menyala, tetapi 2 pancang kayu coklat tiba-tiba muncul di telapak Zhang Wuxian. Bagaimanapun, Tian Yi hanya setengah langkah bawaan. Shenjian Spiket, yang menggunakan atmosfer yang menyebalkan memiliki beberapa bayangan ilusi. Ini tidak sepenuhnya benar. Jika Tian Yi ini adalah makhluk bawaan, maka ia harus bangkit dari tanah. Shenmu, yang terpotong. Meski begitu, kekuatan Shenmu ini tidak bisa diremehkan. Jika ditusuk oleh kayu dewa ini, bahkan jika itu tidak mati, itu akan kehilangan setengah kehidupan. Luo Zheng juga memeras keringat untuk Zhang Wuxian. Chapter 66. Kesan semua orang tentang pria gendut itu lambat dan lambat. Tetapi pada saat ini, Zhang Wuxian mematahkan kesan semua orang. Tubuh gemuk Zhang Wuxian, seperti hantu, angkutan melalui ring, dan menghindari Shenjian Tian Yi. Setiap paku Shenmu muncul di kaki Zhang Wuxian, dan Zhang Wuxian akan bergerak menjauh dari sisi dalam sekejap. Tian Yi membanting tanah selusin kali, dan kemudian lebih dari selusin, paku Shenjian terus menyembur keluar dari tanah, tetapi tidak ada pukulan Shenmu yang berduri. Setelah Zhang Wuxian bergerak lebih dari 10 kali, tubuhnya yang gemuk berdiri di depan Tian Yi, dan wajah gemuk itu kembali ke senyum masa lalu, tetapi senyum itu penuh dengan kesedihan, seperti kamu 3 kapak ini, tidak peduli apa? Ketika saya mendengar Zhang Wuxian, Yao Xian menjelaskan dengan Luo Zheng, Tian Yi ini, pada kenyataannya, tidak terlalu mampu, mengandalkan lonjakan Shenmu yang aneh ini, terus-menerus muncrat dari tanah, sangat sulit untuk dihindari. Sebelum kita 3 kekalahan beruntun dikalahkan oleh Tian Yi, jadi tidak ada saudara kaunti yang akan mengatakan itu. Luo Zheng mengangguk. Latihan Tian Yi ini memiliki kelebihannya, jika Anda membuat perbandingan, metode serangan Tian Yi mirip dengan He Tiancheng, mereka semua menuangkan udara yang menyebalkan ke tanah dan membuat serangan mendadak dari tanah. Tentu saja, kekuatan He Tiancheng jelas 100 kali lebih kuat dari Tian Yi ini. Jenis serangan ini memang efektif.
Namun, kecemburuan terbesar para pejuang terhadap musuh adalah bahwa mereka makan segar di langit. Karena sekali trik Anda dilihat oleh pihak lain, itu akan sangat pasif. Tian Yi ini telah menggunakan trik ini untuk 3 kali percobaan berturut-turut. Banyak murid luar Xiao Yufeng juga ada di mata, dan secara alami akan merenungkan metode ceraking. Luo Zheng dengan hati-hati memperhatikan bahwa di kaki Sang Wuxian, ada cahaya kuning samar-samar, dan dia dengan cepat memahami hukum menahan diri. Ada beberapa cara untuk memecahkan Shenjianjian ini. Jika Luo Zheng dan Sang Wuxian berada di tempat yang sama, ia dapat mengandalkan kekuatan kasarnya sendiri dan tubuh sombong untuk secara langsung menghancurkan kayu dewa. Namun, Zhang Fatzi jelas menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel. Dia menyuntikkan kekuatan kemarahannya sendiri ke tanah di bawah kakinya. Selama kemarahan berubah di bawah kakinya, dia dengan cepat bergerak ke samping, sehingga Tian Yi hanya harus menembak tanah. Zhang Wuxian dapat merasakan posisi serangan Tian Yi dan secara alami dapat dengan mudah menghindarinya. Tian Yi melihat bahwa lelaki gemuk itu begitu gesit, dan serangannya sama sekali tidak efektif. Tiba-tiba dia panik, dan kesombongan arogansi terhanyut pada saat ini. Berikan aku untuk mati. Tian Yi mengambil tembakan dengan tangannya, menunjuk ke voli Zhang Wuxian, Duri Shenmu. Di dalam tubuh Tian Yi, ada lebih dari selusin pusaran berwarna coklat yang mengembang ketika pusaran air yang sebenarnya muncul. Ada taji para dewa dan duri ke arah Zhang Wuxian. Hei! Duri suci terus-menerus diproduksi, tidak hanya dari tanah cincin, tetapi juga banyak tembakan voli ke arah Zhang Wuxian. Namun, tubuh Zhang Wuxian, seperti kupu-kupu yang mengambang di tengah badai, kiri dan kanan untuk bersembunyi, untuk menghindari para dewa dan duri itu. Tidak berguna, gerakanmu yang compang-camping telah sepenuhnya kulihat olehku, kata Zhang Wuxian sambil menghindari. Setelah menghindari lonjakan Shenmu terakhir, kecepatan Sang Wuxian tiba-tiba meningkat sedikit, dan bergegas ke depan Tian Yi, tinju gemuk di wajah Tian Yi. Daging Sang Wuxian adalah tiupan, dan tinju gemuk saat ini, tetapi memiliki kekuatan yang kuat. Dengan pukulan, Tian Yi terbang keluar dari ring dan jatuh ke arah luar ring. Tempat di mana Tian Yi jatuh, murid asli yang penuh dengan Xia Yufeng, tetapi pada saat ia terbang keluar, orang-orang di tempat itu memberikan ruang dalam sekejap, dan Tian Yi membanting di tanah. Hebat! Zhang Wuxian. Pria gendut itu terlalu kuat, dan dia telah mengubah anak ini menjadi babi. Murid luar Xiao Yufeng mendidih saat ini dan bersorak. Sebanyak 20 orang datang untuk menantang puncak burung hering. Ketika mereka melihat kekalahan Tian Yi, burung hering yang dipimpin oleh puncak burung hering berkata, pergi dan bantu Tian Yi. Kemudian ada 2 murid luar di puncak burung bangkai, dan Tian Yi dibantu oleh kelompok puncak burung bangkai. Mengejutkan bahwa Tian Yi bukan hanya wajah Zhang Wuxian, tetapi tubuhnya putih. Pintu luar murid itu juga penuh dengan jejak kaki hitam. Saya bahkan tidak harus memikirkannya. Pastilah bahwa Tian Yi jatuh ke tanah, dan murid-murid Xiao Yufeng jatuh ke kaki hitam. Zhang Wuxian berdiri di atas ring dan melengkung ke arah burung nasar. Menurut praktik puncak gunung, semua murid dari dunia luar dapat mengirim 5 orang untuk bermain. Aku tidak tahu yang mana yang berikutnya. Hei, di antara kelompok burung nasar, tiba-tiba bisikan tawa keluar dari kerumunan, dan seorang lelaki kecil melompat keluar dari ring dan menunjuk ke kalajengking. Sebenarnya, saya pikir Tian Yi bersikeras paling banyak 2 pertandingan, dan dia akan dijatuhkan oleh Xiao Yufeng. Saya tidak berharap bahwa dia akan memukul permainan keempat. Xiao Yufeng Anda tidak sebagus yang saya kira. Zhang Wuxian mengerutkan kening dan bertanya, ini pertempuran untukmu. Siapa namanya? Apa nomor di puncak burung nasar? Pria kecil itu tersenyum lagi dengan suara runcing, yang kalah tidak memenuhi syarat untuk menanyakan nama saya, ingin tahu siapa nama saya. Kalahkan saya dan katakan. Dalam hal ini, aku hanya bisa meminta saran di kaunti tanpa kaunti. Zhang Wuxian selesai, dan ketika dia menjangkau, cahaya yang menyebalkan di kakinya menyala dan tubuhnya mulai bergerak. Zhang Wuxian adalah praktik yang relatif istimewa, dan kekuatan yang menyebalkan tampaknya sangat meningkatkan kecepatan dan daya tanggap Zhang Wuxian. Luo Zheng nampaknya ketika Kabupaten Fang Chaishang berhadapan dengan Tian Yi, dia seharusnya masih memiliki tangan. Pada saat ini, pria pendek itu mengerahkan sepenuhnya, dan kecepatannya sangat meningkat. Ketika dia bergerak, dia menyeret ke belakang tubuh gemuknya. Keluar dari jalan. Dibandingkan dengan kecepatan? Ini lelucon. Suara pria pendek itu jatuh dan tiba-tiba bergerak. Kecepatan pria pendek itu bahkan lebih cepat daripada Zhang Wuxian. Cepat mainkan cepat. Di atas ring, sesosok pendek, sesosok gemuk, terus-menerus terhuyung, bergegas. Jenis ritme pertempuran seperti ini, biarkan orang-orang yang menonton pertempuran terengah-engah. Beberapa murid tingkat bawah, seperti Moken, yang berada di luar disiplin pemurnian tulang, telah terpesona saat ini, dan mereka tidak bisa melihat situasi di atas panggung. Tentu saja, tidak jelas siapa yang unggul. Luo Zheng menatap platform dan mengerutkan kening.
Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Sang Wuxian. Meskipun pria pendek ini juga setengah langkah bawaan, tetapi kuat, kecepatan dan kekuatannya berada di luar jangkauan Sang Wuxian. Lanjutan, Sang Wuxian mungkin dikalahkan. Hei! 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 Pertempuran untuk kecepatan kompetisi ini tidak berlangsung lama. Seperti yang diharapkan Luo Zheng, Sang Wuxian secara tidak sengaja dipindahkan, dan pria pendek itu ada di sekitarnya. Dia melihat tangan pria kecil itu tergenggam bersama, ibu jarinya tergenggam bersama, dan kemarahannya yang kental di tangannya. Saya pergi ke belakang Sang Wuxian. Hei! Titik hit di belakang Sang Wuxian, meledak dengan kekuatan besar, tubuh gemuk Sang Feixian seperti layang-layang tanpa berat, dan terbang keluar dari ring. Melihat situasinya, sosok Luo Zheng seperti hantu, berkedip-kedip, dan ketika dia menjangkau, dia pergi ke tubuh Kabupaten Sang Wuxian. Bobot beberapa ratus pound ada di tangan Luo Zheng, seolah ringan dan tidak ada apa-apa, dia mudah dibawa turun. Meskipun Luo Zheng meredakan kekuatan jatuhnya Sang Wuxian, tapi jari pendek pria itu masih menyebabkan Sang Wuxian terluka. Hei! Darah menyembur keluar dari mulut Sang Wuxian, wajah yang sering tersenyum, dan sekarang putih seperti orang mati. Tidak ada saudara Kaunti, apakah Anda baik-baik saja? Luo Zheng menempatkan Sang Wuxian di tanah, dan bertanya dengan tenang. Setelah Sang Wuxian memuntahkan darah di mulutnya, dia menghela nafas, Bu, itu sakit. Saya merasa tulang rusuknya patah dua. Setelah biksu Sang Wuxian, dia memperhatikan bahwa orang yang menahannya ternyata adalah Luo. Retribusi, reaksi ini, wajah menunjukkan warna bahagia. Hei, Luo Zheng. Kamu telah menghilang, berhari-hari akhirnya kembali? Luo Zheng mengangguk, dan kemudian mengambil ramuan obat dari cincin Sumi dan memberikannya kepada Sang Wuxian. Kamu tidak boleh bicara dulu, sesuaikan tubuhmu, bisnisku, dan kemudian. Pada saat ini, ketika saya mendengar cincin itu, pria kecil itu berteriak dan berkata, Anda memiliki kesempatan terakhir untuk Xia Yufeng. Saya tidak tahu siapa yang harus membiarkannya mati. Tantangan antara puncak tersebut adalah bahwa 5 orang dikirim ke masing-masing pihak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dalam tantangan ini, Xiao Yufeng telah mengirim 4 orang, dan semuanya telah dikalahkan, jadi Xiao Yufeng hanya memiliki 1 kesempatan terakhir. Apa yang harus dilakukan? Kesempatan terakhir. Biarkan kuosi peringkat 4 bangun? Itu tidak sebagus mengirim Zuo Tao. Kekuatan Zuo Tao ada di atas kuosi Kai. Aku pikir lebih baik mengirim Hao Shige. Hao Shige pasti akan bisa membalikkan orang-orang dari puncak burung hering. Hao Shige benar-benar memiliki kekuatan ini, tapi sekarang dia telah menutup pintu, bagaimana dia bisa bertarung? Pihak lain harus benar-benar memahami hal ini, jadi aku memilih waktu ini untuk menantang. Aku tidak tahu mengapa tutor puncak gunung kita harus menyetujui tantangan ini. Hao Shige, Xiao Yufeng peringkat pertama di pintu luar, dan juga yang terkuat di antara para murid luar. Dikatakan bahwa Hao Shige sedang menyerang misteri bawaan, jadi kali ini mundur, secara alami tidak bisa keluar untuk bertarung. Bagaimana? Xiao Yufeng sangat canggung? Tidak ada yang berani bertarung. Jika tidak ada yang berani muncul, maka Xiao Yufeng akan mengakui kekalahan, tetapi faktanya, fraksinya tidak sama, lagi pula mereka kalah. Hahaha. Suara pria itu sudah tajam, dan itu sangat keras sehingga dia tertawa. Pada saat ini, Luo Zheng berdiri, memancarkan satu ketidakpedulian di antara kedua alisnya, berbisik, aku akan menghadapmu. Chapter 67. Pada saat ini, seluruh murid Xiao Yufeng kurang lebih mengalami depresi. Puncak hujan besar, saya tidak bisa menemukan orang yang cocok untuk bermain. Suara Luo Zheng tidak besar, tetapi daya tembusnya sangat kuat. Dalam kalimat ini, semua orang yang hadir jelas terdengar. Apa? Luo Zheng ingin bermain? Bagaimana kabarnya? Meskipun dia mengalahkan Sulai, Sulai berada di peringkat ke-30 di pintu luar. Kualifikasi apa yang harus dia naiki? Sudah berakhir, tantangan puncak gunung ini hilang, obat bulan depan saya hilang, bagaimana cara mengolah? Murid luar Xiao Yufeng membunyikan suara berkabung. Pria pendek yang berdiri di atas cincin menatap Luo Zheng, dan wajahnya tampak lebih intens. Kamu? Seorang pria kecil dengan pikiran yang halus? Hahaha. Tidak ada, aku menerima tantanganmu, tetapi jangan berharap aku menjadi seorang pria. Cinta. Tantangan di antara puncak selalu menjadi murid paling elit di antara puncak, setidaknya 30 teratas di antara pintu luar utama. Dan siapa yang bisa masuk ke 20 puncak setiap gunung, yang belum melangkah ke dalam setengah langkah bawaan? Sekarang, bahkan seorang pria yang memiliki lingkungan pemurnian tidak diragukan lagi membuat kelompok puncak burung nasar tertegun. Hei, Xiao Yufeng menyerah begitu cepat, dan akan ada bocah pemurnian di atas panggung. Diperkirakan itu akan menjadi bahan tertawaan besar King Yunzong. Awalnya, aku masih memiliki beberapa Hao Shige yang cemburu pada Xiao Yufeng. Sekarang sepertinya tabu ini benar-benar berlebihan.
Itu berlebihan, bahkan jika Hao Shige tidak mundur. Bagaimana dengan divisi Liu Chunxi kita kalah dari Hao Shige? Lelucon. Meskipun tidak ada banyak orang di puncak burung nasar, tetapi momentumnya tinggi pada saat ini, dalam pikiran mereka, Xiao Yufeng benar-benar tidak berpenghuni dan akan mengambil anak laki-laki pemurnian untuk membuat nomor. Faktanya, bukan hanya puncak burung nasar yang berpikiran demikian, bahkan banyak murid luar Xiao Yufeng juga berpikir demikian. Pada saat ini, di Xiao Yufeng, saya tidak dapat menemukan orang yang tepat untuk jatuh. Orang nomor 1 Hao Shige mundur, dan beberapa orang yang berperingkat sebelum Sang Gusian, tetapi saat ini mereka tidak berani berkuasa. Bukannya mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk mendapatkan pria di atas ring. Bahkan jika mereka mengalahkan pria itu, ada pemain kuat lainnya di puncak burung hering. Jika Anda mengambil risiko jatuh ke kekuasaan, Anda akan dipermalukan setelah kekalahan. Jika Anda terluka serius, itu akan menjadi lebih tidak ekonomis. Oleh karena itu, murid termuda dari peringkat pintu luar Xiao Yufeng sekarang enggan untuk berbicara di sudut. Adapun kekalahan Luo Zheng juga tidak berdaya. Lagi pula, Xiao Yufeng telah kehilangan lebih dari setengahnya dan tidak keberatan kehilangan sepenuhnya. Semua dalam semua, mereka sudah tidak dipertahankan. Luo Zheng mengambil langkah demi langkah dan perlahan berjalan ke cincin dan menatap pria kecil di depannya. Luo Zheng telah benar-benar melihat dengan jelas, dan karakteristik terbesar dari pria pendek ini adalah bahwa kecepatannya sangat cepat, kecepatan kompetisi murni. Luo Zheng sendiri sedikit lebih buruk, tetapi pada kekuatan, wajah Luo Zheng dengan senyum percaya diri melengkungkan tangannya ke arah pria kecil itu. Dengarkan, kamu baru saja memberitahu Sang Wuxian bahwa kamu hanya bisa tahu namamu jika kamu mengalahkanmu. Pria kecil itu berteriak dan berkata, haha, aku khawatir kamu tidak akan pernah tahu namaku. Luo Zheng menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku takut aku harus bertarung dan mengatakannya. Haha, Xiao Yufeng benar-benar tidak bisa dijelaskan, seorang bocah lelaki dengan pikiran yang halus, berani berbicara denganku seperti ini. Awalnya aku berencana untuk mengajarimu menghitung, dan menendangmu ke bawah panggung. Sekarang aku mengambil kembali rencana ini, aku ingin kau pahami seberapa besar perbedaan antara lingkungan pemurnian dan bawaan setengah langkah. Ketika pria pendek selesai, sosok itu menghilang ke tempat yang sama dengan ledakan, bergegas menuju Luo Zheng. Hei! Sama seperti pria pendek berlari dua, Luo Zheng mengambil langkah, dan tinju di tangannya sudah tepat di wajah pria kecil itu. 7 sisik naga dalam pikiran Luo Zheng memancarkan kecemerlangan kehijauan, dan kekuatan yang sangat menakutkan ditransfer ke tubuh Luo Zheng. Dikombinasikan dengan kekuatan Luo Zheng sendiri, kekuatan tinju ini mengerikan. Pengebirian pria pendek itu lebih sengit daripada yang datang. Dia terbang selusin kaki dan runtuh dinding sisi cincin. Kemudian dia ditutupi oleh ubin dinding, dan dia tidak tahu bagaimana hidup. Aku juga ingin tahu seberapa besar perbedaan antara lingkungan pemurnian dan bawaan setengah langkah. Dan, aku benar-benar tidak tertarik untuk mengetahui namamu. Luo Zheng memandang pergelangan tangannya dan berkata dengan wajah ringan. Hening, hening. Tidak ada yang berbicara di sekitar cincin berisik asli, dan mulut semua orang lebar, seolah-olah mereka bisa menelan wastafel. Mata Moken berbinar dengan cahaya yang bersinar. Meskipun dia sangat gembira dengan kekuatan Luo Zheng, dia juga percaya bahwa Luo Zheng bisa mengalahkan pria pendek, tetapi dia tidak berharap bahwa Luo Zheng hanya menggunakan pukulan. Kalahkan orang kuat setengah-setengah bawaan, hanya perlu pukulan. Di mata semua orang, ada pandangan ngeri. Bahkan pada Xiao Yufeng, para murid dalam yang mengenakan jubah hitam yang datang untuk menonton pertempuran juga menunjukkan warna yang mengejutkan saat ini. Yuquan Shige, bagaimana kamu melihat kekuatan anak ini? Tanya seorang murid jubah hitam. Murid berjubah hitam bernama Yuquan berkata dengan sangat hati-hati, dengan lingkungan pemurnian seperti itu, Anda dapat meledakkan kekuatan yang begitu kuat. Orang ini tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, saya takut ia akan dipromosikan ke pintu bagian dalam. Tidak, ia tidak hanya dipromosikan. Masalah pintu bagian dalam, ya, jika dia menjadi makhluk bawaan, posisi pertama murid batin Su yang disalahkan, aku takut aku akan membiarkannya keluar. Sangat kuat. Tanya murid berjubah hitam dengan mata lebar. Yuquan menggelengkan kepalanya, hanya dengan pukulan ini, aku tidak bisa memutuskan kekuatan anak ini, tapi kupikir trik anak ini lebih dari itu. Mungkin, kamu, aku bukan lawan? Maksudmu kita bukan lawannya? Wajah murid berjubah hitam itu penuh dengan ketidakpercayaan. Kita semua menjadi makhluk bawaan, kita bisa menggunakan Yuan Li, yang disebut Qi adalah seorang prajurit, dan cara ofensif jauh dari penyempurnaan. Sumsum bisa dibandingkan, bagaimana dia bisa? Aku tidak tahu, Yuquan masih menggelengkan kepalanya, aku hanya punya perasaan ini. Setelah beberapa jam hening di tempat kejadian, seluruh murid Xiao Yufeng akhirnya keluar dari keterkejutan yang kuat dan tiba-tiba mulai bersorak. Kekuatan wabah Luo Zheng jauh melampaui imajinasi mereka. Namun, murid-murid asing ini juga sangat jelas,
meskipun mereka bersorak, itu tidak berarti bahwa Luo Zheng akan memenangkan seluruh ujian. Karena di belakang, Luo Zheng harus menghadapi 3 tuan dari puncak burung nasar, mungkin kekuatannya lebih kuat dari 1. Itu hanya penampilan Luo Zheng, tetapi menyelamatkan banyak wajah untuk Xiao Yufeng meskipun Xiao Yufeng peringkat terakhir, tetapi sama seperti murid Xiao Yufeng, semua orang masih menghargai wajah kolektif ini. Mampu berdiri saat ini membutuhkan banyak keberanian. Lebih dari 20 orang di puncak burung hering, wajahnya sangat jelek saat ini. Mereka mengirim 3 atau 4 orang, memeras mereka dari kerumunan, menyeret lelaki kecil itu keluar dari batu bata yang rusak dan membawa mereka kembali ke perkemahan mereka, tetapi murid-murid Xiao Yufeng juga membuat rahasia dalam gelap, dengan sengaja di sana. Karena diperas dan diperas, mereka berusaha keras untuk mengembalikan pria kecil itu. Luo Zheng berjalan di sepanjang tepi cincin dan berkata kepada burung nasar kerumunan, di mana puncak burung nasar? Siapa lagi? Meskipun nada Luo Zheng membosankan, kalimat ini sangat mendominasi. Saya sudah membunuh salah satu Luo Zheng, siapa lagi selanjutnya? Kalimat ini jauh lebih kuat daripada sarkasme Tian Yi dan pria pendek. Ini seperti yang masih memiliki, seolah-olah tamparan yang kuat dan kuat yang sama, penggemar kecoak di wajah yang lain. Hei, lingkungan pemurnian juga sangat sombong, aku akan menantangmu. Di antara orang-orang di puncak burung hering, 1 orang keluar. Tubuh lelaki itu tinggi, dan otot-otot seluruh tubuh ketat dan kencang, dan jubah putih didukung dengan kuat. Lelaki kuat itu melompat seperti menara besi dan menghantam peron. Ketika dia menginjak peron dengan kakinya, lelaki kuat itu dengan sengaja bekerja dengan geram. Depresi dari langkah turun, seluruh cincin tiba-tiba menjadi kejutan, dan ledakan keras, luar biasa, ini sengaja dipamerkan. Namaku Hutai. Puncak hering berada di urutan ke-9. Meskipun otot ini suka pamer, tapi emosinya lurus, tidak seperti pria kecil itu suka menampar dan berlari pada orang lain. Karena Hutai ini sangat sopan, Luo Zheng juga melengkungkan tangannya. Luo Zheng, tidak ada peringkat di Xiao Yufeng. Tidak ada peringkat. Sekilas Hutai, maka saya ingin mengerti, anak ini adalah lingkungan pemurnian. Diperkirakan belum lama sebelum memasuki Xiao Yufeng. Adalah normal untuk tidak memiliki peringkat. Jika ini masalahnya, kita bisa mulai. Kemudian lelaki kuat itu membanting keras, seluruh tubuh dari operasi yang menyebalkan itu, otot-ototnya yang kuat tiba-tiba lebih dari 2 kali lipat. Hei! Jubah murid pintu luar yang berwarna putih salju itu rusak oleh otot-ototnya, dan ada suara kain yang pecah. Pada saat ini, tampaknya Hutai seperti raksasa kecil berdiri di peron, hanya melihat tubuhnya. Dapat merasakan kekuatan ledakan dari kengeriannya. Para murid di puncak Xiaoyu melihat adegan ini, dan tiba-tiba mereka meremas Luo Zheng. Hering dari puncak hering benar-benar jauh lebih kuat dari puncak Xiaoyu. Luo Xinggan yang baru saja turun, yang datang sekarang terlihat lebih kuat, dan Hutai ini hanya mampu peringkat di posisi ke-9 di puncak burung pemakan bangkai. Seberapa kuat kekuatan burung pemakan bangkai di luar burung nasar? Aku tidak ada hubungannya dengan Hutai. Itu adalah kekuatan yang hebat. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, aku khawatir aku bisa membuat tubuhmu lumpur. Kamu bisa memikirkannya, aku bisa membiarkan kamu mengakui kekalahan. Hutai berkata dengan serius. Luo Zheng dengan hati-hati mengidentifikasi ekspresi Hutai. Ekspresi Hutai ini tidak seperti palsu. Dia meminta Luo untuk mengakui kekalahannya sendiri. Ini memang dipertimbangkan untuk Luo Zheng. Terima kasih atas kebaikanmu, tidak perlu. Luo Zheng tersenyum. Jika ini masalahnya, maka kamu bisa berhati-hati. Hutai menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya seperti binatang buas, menghadap ke Luo Zheng Chong. Tubuh gemuk Hutai menginjak platform dan membuat suara keras. Sebagai yang disebut sebagai satu kekuatan untuk menjatuhkan 10 pertemuan, serangan Hutai tidak memiliki keinginan dan kesia-siaan, ia ingin mengandalkan kekuatan murni untuk menghancurkan Luo Zheng. Chapter 68. Jangan pergi, keluar. Aku dipukul oleh orang ini seperti binatang buas, aku takut tulang-tulang seluruh tubuh akan hancur. Apakah Luo Zheng ini linglung? Atau apakah Anda ingin bersaing dengan Hutai? Hei, Luo Zheng yang mengasah sumsum memiliki kekuatan seperti itu, masa depan adalah masa depan yang baik, tapi kali ini sangat cemas. Jika dihancurkan oleh Hutai, sosok yang mempesona seperti itu bisa mati. Kekuatan murid asing di Xiao Yufeng tidak baik, tetapi ada banyak murid yang berpengetahuan, mereka mengerti bahwa murid dengan kekuatan seperti itu di lingkungan pemurnian akan menunjukkan kecemerlangan seperti apa di masa depan, sehingga mereka akan retribusi bahkan lebih disesalkan. Menghadapi dampak dari Hutai, Luo Zheng masih dengan keras kepala mengulurkan tangannya. Masih meninju. 7 sisik naga meletus dengan kekuatan teror, dan kemudian mereka keluar dengan tubuh roh, pukulan Luo Zheng berada di tempat yang paling solid di Hutai, pundak. Hutai berniat menggunakan bahunya untuk memukul Luo Zheng. Ketika Luo Zheng mengepalkan tinju, Hutai tidak menghindar dan langsung menghantam tinju.
Menurut perkiraan Hutai, tinju ini menyentuh bahunya, dan lengan Luo Zheng mungkin patah. Tetapi ketika bahu Hutai mengenai tinju Luo, dia berubah warna. Dari tinju Luo Zheng, ada kekuatan yang lebih besar darinya. Jika kekuatan Hutai seperti binatang buas dengan kemarahan yang sama, dia berat dan menarik gunung. Maka kekuatan Luo Zheng seperti laut, luas dan tak terbatas, tak terduga. Hei! Pada saat kontak, kedua kekuatan dihakimi. Pukulan Luo Zheng menghabiskan semua dampak Hutai, dan kekuatan anti guncangan besar menyebar ke tubuh Hutai, yang segera menyebabkan Hutai mundur selama lebih dari selusin langkah. Hutai seperti menghentikan bentuk tubuhnya, tetapi kekuatan Luo Zheng tidak ada habisnya. Segera, Hutai mundur ke tepi cincin, dan jatuh ke bagian bawah cincin. Pukulan lain. Hanya sebuah pukulan. Dengan kekuatan, Luo Zheng menang. Para murid Xiao Yufeng merasa bahwa hati mereka melompat keluar pada saat ini. Performa Luo Zheng saat ini dapat dikatakan telah sepenuhnya menumbangkan beberapa ide mereka tentang dunia. Sekarang kinerja Luo Zheng tidak dapat digambarkan sebagai sangat baik. Jika Anda ingin menggambarkannya, Anda hanya dapat menggunakan kata mempesona. Siapa yang mengira bahwa Hutai, yang dikenal karena kekuatannya, juga dikalahkan oleh tinju Luo Zheng? Selain itu, Luo Zheng tidak menggunakan pintar, tetapi apakah melawan dengan kekuatan sombong? Luo Zheng terus menggerakkan tangannya dan bertanya kepada orang banyak dengan tatapan ringan. Siapa lagi? Kulit tanduk itu tebal dan tebal. Meskipun Luo Zheng dipukuli oleh tinju, dia tidak terluka. Ekspresi wajahnya sangat keras kepala. Dia masih tidak puas. Tunggu sebentar. Aku belum siap, aku tidak berharap kekuatanmu menjadi begitu besar. Saya ingin datang lagi. Menurut aturan tantangan, kamu sudah kalah ketika kamu jatuh kering, yang berikutnya. Luo Zheng menggelengkan kepalanya, hari ini dia baru saja kembali ke Xiao Yufeng, mengejar perbaikan cepat, tentu saja tidak akan setuju dengan Hutai permintaan ini. Selanjutnya, orang lain dikirim pada puncak burung hering. Selama 2 putaran berturut-turut, Luo Zheng hanya menggunakan 1 pukulan untuk mengalahkan lawannya. Tidak diragukan lagi, itu juga memberi tekanan besar pada kelompok burung nasar. Meskipun Luo Zhengcai hanya lingkungan pemurnian, tetapi burung nasar dari kerumunan telah sepenuhnya menyingkirkan penghinaan ini. Luo Zheng bukan tipuan, atau mengandalkan keberuntungan, tetapi untuk mengalahkan Hutai dengan kekuatan nyata, telah membuktikan bahwa kekuatan Luo Zheng jauh melebihi level yang sama. Setelah orang keempat yang dikirim oleh puncak hering datang ke kejatuhan, dia sangat berhati-hati. Sayangnya, Luo Zheng masih tidak memberinya kesempatan. Masih pukulan, penantang keempat dari puncak burung nasar tersapu keluar dari ring. Melihat adegan berdarah ini, semua murid Xiao Fengfeng di tempat kejadian, saat ini, tidak bisa lagi menggambarkan perasaan mereka dengan kata-kata, hanya berjongkok, seolah-olah hanya gerakan ini dapat menunjukkan kegembiraan mereka. 2 wanita berdiri di bangunan kecil dan melihat gerakan di sini. Kedua wanita ini memiliki cita rasa dan antusiasme nasional yang tahan lama. Tutor Su, aku terbunuh olehmu. Katamu, biarkan aku membawa orang untuk memacu banyak murid asing Xiao Yufeng. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, aku akan datang dengan elit puncak burung nasar. Akibatnya, gunungmu yang memimpin. Karena mempesona. Wanita yang berbicara itu bernama MU Qingyang, dan dia adalah salah satu mentor puncak burung hering. Kali ini tantangan sebenarnya diatur oleh 2 tutor. Untuk memotivasi para murid di bawah pintu, dan untuk bekerja keras, para tutor ini hampir selalu menggunakan metode yang dapat dipikirkan. Tantangan gunung bukanlah metode yang sangat efektif. Jika Xiao Yufeng dikalahkan, itu mungkin mempengaruhi suasana hati para murid asing ini, tetapi mereka dapat membuat mereka mengerti bahwa mereka harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketinggalan. Untuk mencapai ini, kita harus membiarkan mereka benar-benar mengerti bahwa yang lemah akan mengalahkan kebenaran, sehingga Su Lingyun akan setuju dengan tantangan puncak burung hering. Su Lingyun menjilat mulutnya dan menatap Luo Zheng dengan tatapan rumit. Murid asing ini mengambil tugas dari saya dan meninggalkan Xiao Yufeng untuk pergi ke selatan untuk membunuh cacing. Saya tidak berharap itu hanya setengah bulan. Pada waktunya, dia kembali, dan kekuatannya telah tumbuh begitu cepat, saya tidak menyangka. Apa? Lingkungan penyulingan berlari untuk membunuh cacing. Aku tidak salah, tapi kekuatan ledakan anak ini memang cukup untuk menerima tugas-tugas ini. MU Qingyang memandang tanpa daya ke platform. Di sana, anak ini terlalu biasa-biasa saja, jadi bidikan, setiap kali Anda menggunakan pukulan. Ketika saya mendengar MU Qingyang, Su Lingyun tiba-tiba memiliki pandangan puas. Dia tersenyum dan berkata, itu saudara perempuan Qingyang, kamu adalah murid di bawah burung nasar, sayang sekali. Ya, kamu seorang gadis kecil, aku membantumu, kamu berani menertawakanku. Namun, ini disebut pria kecil Luo Zheng, meskipun kuat, tetapi puncak burung hering saya tidak kurang, yang terakhir haruslah Liu Chunxi. Liu Chunxi menempati urutan pertama di puncak burung bangkai saya, dan itu sudah menjadi roh yang dilahirkan sejak lahir.
Selama Liu Chunxi keluar, Luo Zheng tidak punya alasan untuk menang, kata Mu Qingyang. Lahir secara bawaan? Kamu benar-benar membiarkannya tinggal di pintu luar. Su Lingyun berkata dengan aneh, dalam keadaan normal, banyak murid asing akan dipromosikan ke pintu dalam setiap tahun, apalagi bawaan, bahkan jika itu adalah bawaan setengah langkah. Ada juga banyak orang yang telah dipromosikan. Mu Qingyang tersenyum, apakah hanya Anda memiliki kejeniusan di Xia Yufeng, kita tidak bisa memiliki puncak burung nasar. Liu Chunxi ini mencapai puncak burung nasar dalam setengah tahun. Sebelum dia bisa memindahkannya ke pintu bagian dalam, itu akan alami. Di luar para murid. Apakah ini lahir? Suasana hati Su Lingyun agak kontradiktif. Di satu sisi, dia benar-benar ingin melihat apakah Luo Zheng dapat mengalahkan roh bawaan. Di sisi lain, dia tidak ingin Luo Zheng menang. Hei, mari kita lihat situasinya dulu, Su Lingyun menghela nafas. Di sisi lain cincin, ada orang lain di sisi berlawanan dari Luo Zheng, ini adalah orang kelima yang dikirim oleh puncak burung pemakan bangkai, itu juga harus menjadi orang terkuat dalam burung pemakan bangkai. Liu Chunxi, lahir dalam semangat. Penampilan Liu Chunxi sangat biasa. Itu tidak terlihat seperti momentum apapun. Ini tidak luar biasa. Jika Anda melemparkannya ke jalan, Anda tidak dapat menemukan siapapun tanpa pandangan. Setelah Liu Chunxi menjabat, murid-murid Xiao Yufeng menyadari bahwa kali ini tantangan gunung, mereka takut untuk menang. Liu Chunxi di depannya benar-benar kalah dengan para murid yang dikirim oleh puncak burung bangkai. Tetapi ketika Liu Chunxi memadatkan elemen asli dan membentuk cincin di tangannya, wajah orang-orang berubah secara dramatis. Roh bawaan. Orang ini ternyata adalah jiwa yang dilahirkan. Apakah dia seorang murid asing? Puncak burung nasar terlalu baik, sehingga murid batin akan datang untuk menantang Luo Zheng. Ini adalah pelanggaran aturan. Jika pihak lain mengirim murid, kita juga harus mengirim murid. Banyak orang memalingkan pandangan mereka ke jubah hitam yang sedang menonton, jubah hitam ini tidak jauh, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah murid-murid dalam Xiao Yufeng. Terserah mereka untuk maju. Roh bawaan adalah rintangan bagi militer. Benar Yuan dan menyebalkan, ada juga celah antara langit dan bumi. Luo Zheng melakukan pukulan satu dan memecahkan ketiganya di puncak hering. Tetapi melawan roh bawaan, pertama-tama, Anda harus dilahirkan dengan roh bawaan, jika tidak, tantangannya terlalu tidak adil. Karena itu, semua orang berteriak. Liu Chunxi adalah pintu pertama dari puncak burung hering kita. Dia baru saja melangkah ke rahasia bawaan. Dia belum punya waktu untuk mempromosikan pintu batin. Tentu saja, dia adalah murid asing. Bagaimana kamu bisa melanggar aturan? Jika kamu tidak mampu, jangan membandingkannya. Oke. Liu Chunxi adalah ketergantungan terbesar dari burung nasar kerumunan. Ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yufeng, mereka secara alami berbalik. Kedua belah pihak berdebat dan pemandangan itu dulunya kacau. Tetapi kedua pria di atas ring, pada saat ini, sama sekali mengabaikan kerusuhan di bawah lapangan. Cincin di tangan Liu Chunxi perlahan-lahan berbalik. Dia berkata, kamu benar-benar kuat. Dalam pemurnian sumsum, saya telah berulang kali mengalahkan puncak burung bangkai saya 3,5 langkah. Catatan ini, saya belum pernah mendengar tentang Liu Chunxi. Terima kasih telah memuji, Luo Zheng mengangkat tangannya dan berkata. Namun, disinilah, walaupun aku ditantang oleh kelebihan dari roh bawaan, ada beberapa tersangka bullying, tapi tantangan gunung hari ini, aku harus menang, jika tidak pintu luar dari seluruh puncak burung nasar, aku khawatir tidak ada wajah. Di King Yunzong, kata Liu Chunxi dengan nada tenang, tidak ada kegembiraan dalam nadanya, dan tidak ada penghinaan, seolah-olah seseorang menarik Anda pulang. Menghadapi sikap ini, Luo Zheng juga tersenyum dengan tenang, diskusi selanjutnya, tolong selamatkan dunia. Meyakinkan, aku hanya akan membiarkan kamu kehilangan kemampuan untuk melawan dan tidak akan menyakitimu. Liu Chunxi tersenyum ringan dan dengan lembut melemparkan cincin emas yang terkondensasi oleh gas asli. Chapter 69. Ini bukan pertama kalinya Luo Zheng menghadapi roh bawaan. Beberapa hari yang lalu, ia menggunakan pisau terbang yang rusak untuk membunuh pasangan hitam dan putih. Tapi saya harus mengatakan bahwa membunuh sepasang hitam dan putih dua orang, pisau terbang mereka sendiri yang pecah memainkan peran besar. Tapi sekarang sudah di atas ring. Meskipun King Yun Sung Tai tidak memiliki batasan dalam penggunaan senjata, tetapi tembakan pisau terbang yang patah, pasti ada darah, di bawah tingkat tantangan gunung ini, Luo Zheng tidak ingin terlalu haus darah. Cincin emas terkondensasi oleh elemen nyata, tetapi bersinar dengan kilau logam, dan mendesis di udara. Ketika cincin itu terbang di depan Luo Zheng, tiba-tiba cincin itu akan menjadi lebih besar, dan aku ingin melingkari Luo Zheng. Senang datang. Tubuh Luo Zheng menyala ungu, dan tinju sudah menghantam cincin emas. Hei! Di bawah pukulan itu, cincin emas mengeluarkan suara yang tajam, dan tiba-tiba berubah dari cincin menjadi cincin-cincin.
Cincin itu ditembak oleh Luo Zheng dan terbang 5 atau 6 kaki jauhnya, terbang keluar dari cincin. Liu Chunxi tersenyum sedikit, meraih kait, dan cincin emas melintas di cincin emas, dan tiba-tiba mengembalikan bentuk aslinya, dan terus bergerak ke arah Luo Zheng. Tidak hanya itu, tubuh Liu Chunxi benar-benar beredar, dan ada cincin emas di tangannya, yang juga datang ke Luo Zheng. Hei! Hei! Luo Zheng masih bermain 2 putaran, sehingga cincin aneh ini tidak bisa mendekati diri mereka sendiri. Namun segera, Luo Zheng memahami niat Liu. Saya melihat Liu Chunxi berdiri di tempat yang sama, terus melambaikan tangannya, dan setiap cincin emas muncul dari tangannya. Setelah beberapa napas, ada 7 cincin emas yang terbang di atas cincin itu. Meskipun Luo Zheng terus-menerus memukul cincin dengan pukulan berat, tetapi jumlah cincin terlalu banyak, Luo Zheng tidak bisa peduli. Akhirnya, ada cincin emas yang menangkap celah dalam serangan Luo Zheng. Bersama dengan lengan Luo Zheng ditempatkan di dalam. Aku hanya ingin menjebakku dengan benda ini. Tangan Luo Zheng bekerja keras, sama seperti memutus ikatan cincin. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia dihadapkan dengan roh bawaan, dia tidak akan jatuh ke angin. Mungkin, cincin emas ini akan terkoyak ketika dia menghasilkan. Cincin emas ini tidak mengandung kekuatan Luo Zheng. Di bawah pungutan Luo Zheng, ada celah di cincin emas, tetapi pada saat ini, cincin lain dikelilingi oleh Luo Zheng. Cincin emas tidak bisa menahan kekuatan Luo Zheng, dan 2 cincin emas tidak bisa menahannya. Namun, ketika 7 cincin emas, Luo Zheng dipeluk erat, 10 cincin emas menjadi kekuatan bersama, Luo Zheng sulit untuk membebaskan diri. Sama seperti sumpit mudah patah, tetapi sumpit sulit untuk dilanggar. Setelah diikat oleh cincin emas ini, Luo Zheng menarik napas dan berbisik. Kekuatan 7 sisik naga tiba-tiba meledak ke cahaya Bei Yingying, dan kekuatan bergelombang muncul dari tubuhnya, dan akar-akar pembuluh darah biru di bawah tubuh. Jika dia mencoba yang terbaik, cincin ini masih tetap diam. Liu Chunxi berjalan dan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, bahkan jika kamu dilahirkan dengan roh spiritual, kamu akan diikat oleh bundel saya. Kamu tidak akan membebaskan diri. Meskipun kekuatanmu jauh lebih besar dari tingkat yang sama, kamu masih tidak bisa mendapatkan. Terbuka, kamu telah kalah. Burung nasar kerumunan, semua melihat pemandangan ini, memiliki napas dalam-dalam. Untuk kelompok Tianhuan Liu Huaxi, puncak burung hering telah terlihat berulang kali. Awalnya, Liu Chunxi belum melangkah ke dalam misteri bawaan, hanya seuntai cincin langit yang diringkas dengan gas asli, sudah sangat kuat, dan tidak ada yang bisa memecahkan seluruh burung pemakan bangkai. Sekarang Liu Chunxi adalah makhluk bawaan, berkas langit dengan elemen nyata adalah seperti benda nyata, dan bocah yang memurnikan sumsum tidak punya alasan untuk patah. Luo Zheng terjebak di tempat yang sama, mencoba 2 kali, dan mendapati bahwa dia benar-benar tidak terbuka, dia menyerah, tetapi pada saat yang sama wajahnya juga mengangkat senyum, ini mengikatku. Aku dikalahkan. Liu Chunxi memberi sedikit pandangan, kamu tidak bisa menggerakkan tangan dan kakimu, dan kamu secara alami dikalahkan. Tapi aku tidak berdiri tepat di atas ring sekarang? Luo Zheng bertanya. Dalam kekalahan cincin, hanya ada 2 situasi, yang pertama mengetuk sisi lain, sehingga pihak lain tidak bisa memanjat, kedua, jatuh ke kejatuhan. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zheng, wajah Liu Chunxi menunjukkan sarkasme yang samar. Dalam hal ini, dia masih memainkan kepintaran seperti ini. Itu akan membuatmu jatuh ring. Liu Chunxi mengulurkan tangan dan menunjukkan bahwa cincin emas yang diikat oleh Luo Zheng mengeluarkan suara siulan, dan kemudian cincin emas itu menguntit Luo Zheng ke ujung peron. Namun, ketika Luo Zheng telah dipindahkan ke tepi Fujian dan Taiwan, Liu Chunxi tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya, ini adalah rasa sakit dari tingkat jiwa, yang membuatnya pingsan. Ah! Liu Chunxi memegang kepalanya sendiri dan berteriak. Perubahan pada cincin itu membuat penonton bingung. Terutama para murid Xiao Yufeng, melihat bahwa Luo Zheng sangat mudah ditahan, kebanyakan orang telah menerima kenyataan bahwa Luo Zheng dikalahkan pada saat ini. Bagaimanapun, Liu Chunxi dilahirkan dengan roh, tersesat di tangannya, tidak canggung. Setidaknya, Luo Zheng telah membantu Xiao Yufeng untuk kembali terlalu banyak wajah, mengalahkan 3 lainnya dengan 1 orang, dan hanya menggunakan 1 pukulan setiap kali. Catatan ini, di pintu luar seluruh sekte Qingyun, saya takut bahwa tidak ada orang kuno sebelumnya, tidak ada yang datang. Kalah dan kalah, Luo Zheng telah bekerja cukup keras. Namun, tampaknya Luo Zheng telah dipindahkan ke tepi ring, tetapi tiba-tiba berubah. Bahwa Liu Chunxi tampaknya telah menemui hal yang sangat menyakitkan, memegangi kepalanya dan berteriak. Apakah sulit untuk tiba-tiba melakukan sesuatu yang serius? Haha, jika ini masalahnya, itu akan bagus, tapi Liu Chunxi adalah jiwa yang dilahirkan. Tubuh berada di luar tubuh fana. Bagaimana mungkin ada penyakit serius? Luo Zheng diikat dengan tangannya dan tidak bisa membahayakan Liu Chunxi.
Jika bukan karena tubuhnya sendiri, bagaimana mungkin? Murid-murid Xiao Yufeng telah membicarakannya, tetapi tidak ada yang mendiskusikan ide itu. Di sisi lain, di puncak Xiaoyu, jubah hitam dalam yang datang untuk menyaksikan pertempuran melihat beberapa petunjuk. Murid batin bernama Yukuan berkata kepada yang lain, "Lihat, aku baru saja mengatakan bahwa bocah kecil ini memiliki kekuatan seperti itu. Mustahil untuk hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Pasti ada cara lain." Murid batin di sebelah Yukuan tertegun, "Aku tidak melihatnya." Apa artinya dia gunakan untuk membuat Liu Chunxi begitu menyakitkan? Jika saya kira itu benar, Luo Zheng harus menggunakan serangan seperti jiwa. Mata Yukuan berkedip dengan tampilan yang kompleks. Serangan jiwa? Cara semacam itu, tetapi jiwa dituntut untuk menjadi sangat kuat sebelum dapat digunakan. Anak ini begitu sesat, dan jiwa itu begitu kuat. Murid berjubah hitam itu sulit dipercaya. Yukuan menghela nafas dan menepuk pundak lelaki di sebelahnya. "Dunia ini besar, tidak heran, ketika aku meninggalkan kota asalku, aku menduduki peringkat pertama dalam generasi muda Kabupaten Tian setempat kota asalku. Pada waktu itu, saya merasa bahwa saya adalah kebanggaan langit, objek belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika saya berada di King Yunzong, saya mengerti bahwa ada orang di luar, dan ada makna kalimat ini di langit." Perhatian Luo Zheng saat ini terkonsentrasi pada tubuh Liu Chunxi, dan tentu saja dia tidak mendengar desahan Yukuan. Liu Chunxi menyipitkan kepalanya untuk sementara waktu, dan akhirnya selamat dari rasa sakitnya. Wajah yang tenang penuh dengan kemarahan pada saat itu, dan pada saat yang sama mengungkapkan tabu yang mendalam kepada Luo Zheng. Dalam pandangan Liu Chunxi, dia dan Luo Zheng sama sekali bukan tokoh level. Bahkan jika penampilan anak ini sebelumnya sangat luar biasa, terutama dia hanya memiliki pemurnian sumsum, itu sangat terpuji. Tapi dia adalah jiwa yang terlahir. Di bawah bawaan adalah makhluk. Dia seperti orang dewasa yang bersenjata lengkap, dan Luo Zheng adalah seorang anak yang belum pernah ada di dunia. Dengan kekuatan Yuan nyata, dia dapat dengan mudah menghancurkan Luo Zheng. Dia bahkan tidak menggunakan pembunuh, hanya ingin menggunakan cincin bundel untuk mengikat Luo Zheng, dan kemudian menjatuhkan kejatuhannya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa tes yang tidak curiga ini akan segera berakhir, Luo Zheng memberinya tamparan di wajahnya. Rasa sakit jiwa yang disakiti, membuat Liu Chunxi tak terlupakan. Karena itu, setelah kesembuhannya, dia dengan cepat mundur ke belakang. Di antara celah antara mundurnya Liu Chunxi, tangan Luo Zheng sudah memiliki pisau terbang yang patah. Pisau terbang yang patah itu melompat ke tangan Luo Zheng dan mengenai angin puyuh. Lalu ia menariknya ke atas. Saya hanya mendengar beberapa teriakan. 7 tandan emas cincin langit terputus oleh pisau terbang Luo Zheng yang rusak, dan cahaya keemasan dari balok langit dengan cepat menghilang, berubah menjadi benda nyata, menghilang di antara langit dan bumi. Melihat bahwa Luo Zheng memiliki pisau terbang yang patah, alis Liu Chunxi tiba-tiba mengambil. Anak ini benar-benar memiliki pisau terbang yang tajam. Mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya? Namun, dia tidak tahu bahwa Luo Zheng tidak berniat menggunakan pisau terbang yang pecah terhadap musuh. Setelah membelah tandan cincin ini, Luo Zheng meletakkannya di cincin Sui, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Sepertinya kemenangan ini negatif agak sulit." Menarik. Liu Chunxi tidak berniat untuk keluar dari awal, tetapi kinerja Luo Zhengfang telah membuat Liu Chunxi benar-benar memperhatikannya. Yuan nyata emas samar keluar dari kulitnya, dan elemen nyata mulai mengembun lagi. "Karena kamu harus memiliki lebih banyak kelahiran, biarkan kamu tahu, kekuatan sejati dari roh bawaan. Pisahkan cincin itu." Suara Liu Chunxi jatuh, dan cincin emas terbentuk di tangannya. Bentuk cincin emas sedikit berbeda dari cincin langit. Cincin emas ditutupi dengan gigi bergerigi yang rapi, dan terus berputar dengan kecepatan tinggi. Cepat! Segera, ada 7 cincin retak yang tergantung di tubuh Liu Chunxi, berputar dengan liar. "Pergi!" Liu Chunxi mengulurkan tangan dan menunjukkan bahwa matanya semua acuh tak acuh, dan dia dipaksa untuk melakukan langkah ini oleh seorang junior penyulingan. Ini membuat Liu Chunxi sangat tidak bahagia, dan siapapun yang membuatnya tidak bahagia harus membayar harganya. 7 cincin retak berdering dari 7 sudut yang berbeda. Ada 2 cincin langit retak terbang tinggi, menggambar parabola. Selain itu, ada 3 cincin retak, yang dilarikan ke Luo Zheng. 2 yang tersisa adalah kaki-kaki yang terpotong di sepanjang permukaan platform, dan 2 cincin retak berguling di atas platform. Platform itu seperti lumpur, dan jurang dalam dipotong oleh cincin yang retak. Di hadapan 7 cincin yang retak ini, penampilan Luo Zheng juga sangat tegang. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa dianggap enteng di hadapan roh bawaan apapun. Chapter 70. Liu Chunxi ini terlalu banyak, hanya tantangan gunung, bahkan dengan trik seperti itu, ini bukan kehidupan Luo Zheng. Peron ini terbuat dari besi halus. Di bawah pemotongan cincin emas, itu selembut lumpur. Jika itu adalah pisau, bukankah itu tempat yang berbeda?
Ini terlalu berbahaya, bagaimana Luo Zheng bisa menghadapinya? Sekarang, semua orang telah berkeringat untuk Luo Zheng. Pada saat cincin yang retak dekat dengan Luo Zheng, tubuhnya tiba-tiba dan aneh memutar, dan bahkan melewati celah antara 3 cincin yang retak di tengah. Pada saat yang sama, dengan bantuan tren kekerasan ini, mereka telah melarikan diri dari atas dan bawah dari 4 cincin yang retak, terbang cepat dan berjalan menuju Liu Chunxi. Putaran pertarungan antara keduanya hanyalah awal, sekarang pertarungan tinju dengan daging. Liu Chunxi memandang Luo Zheng, yang bergegas ke arahnya. Dia tidak panik, tetapi wajahnya menjadi lebih dan lebih serius. Dia melambaikan tangannya dan 7 dari mereka disesuaikan oleh Luo Zheng ke arah cincin yang retak. Datanglah. 7 cincin yang retak adalah ilusi dari Yuan nyata, jika tidak ada yang ringan, kecepatan penerbangan sangat cepat. Meskipun kecepatan lari Luo Zheng sangat cepat, jika dia tidak menghindarinya, dia akan memotong Luo Zheng berkeping-keping sebelum mendekati Liu Chunxi. Inilah sebabnya mengapa Liu Chunxi begitu tenang, karena dia dapat yakin bahwa Luo Zheng tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menanggung kerusakan cincin yang retak. Tapi kali ini, Liu Chunxi memperkirakan bahwa itu salah. Jika Luo Zheng masih tubuh yang misterius, dia mungkin akan sangat iri dengan kekuatan pemotongan cincin retak ini. Namun, tubuhnya, setelah jantung api, kekuatan tubuh telah sangat ditingkatkan, dan tubuh-tubuh misterius aslinya sangat berbeda, jadi Luo Zheng ingin mengeraskan serangan cincin yang retak ini. Saya masih tidak menyembunyikan sekarang, anak ini benar-benar tidak ingin mati? Melihat bahwa Luo Zheng tidak punya ide untuk menghindarinya, Liu Chunxi juga sangat bingung. Karena langkah Luo Zheng dalam pandangan Liu tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Bersembunyi, Luo Zheng. Ya, jika kamu tidak menghindarinya, kamu akan dipotong menjadi 2 bagian oleh cincin split. Apakah Luo Zheng gila? Jangan membandingkannya, Luo Zheng, kamu bisa turun dari ring. Melihat bahwa Luo Zheng tidak menghindari langkah itu, hati semua orang di bawah lapangan telah menyebutkan mata orang buta itu. Meskipun Xia Yufeng penuh dengan segala macam intrik, saat ini mereka sangat bersatu dan suasana hati semua jenis kekhawatiran adalah sama. Gunung ini menantang kita bisa kalah, tetapi Luo Zheng tidak bisa mati. Sekelompok orang di puncak burung hering mencibir di wajah mereka. Hei, anak ini gila. Jika kamu mati, tidak akan ada mata di atas cincin. Tidak ada cara bagi anak ini untuk menemukan kematian. Sayangnya, Xiao Yufeng hanya memiliki murid yang berbakat, dan dia akan dipotong-potong oleh Liu Chunxi. Ini adalah hasil yang baik bagi orang-orang yang merupakan puncak burung nasar. Dengan kekuatan satu orang, Fang Cai Luo Zheng digunakan untuk peringkat 20 besar burung nasar di gerbang luar burung nasar, dan setiap kali mereka hanya menggunakan 1 pukulan, ini jelas memalukan. Dan rasa malu ini tidak bisa dicuci tidak peduli apa yang Anda gunakan. Terlebih lagi, Luo Zheng sekarang merupakan lingkungan pemurnian. Jika Anda membiarkan anak itu tumbuh dewasa, saya takut untuk mencuci puncak burung nasar mereka di masa depan. Hal semacam ini belum terjadi. Dalam 2 tahun terakhir, murid jenius Yuan Feng lahir, dan pada saat itu, ia mencuci darah Tian Xiaofeng yang berperingkat 6, mengalahkan murid-murid yang mempesona pada Tian Xiaofeng satu persatu, dan memeringkat Tian Xiaofeng dari posisi ke-6 sepanjang jalan. Lebih dari 20 orang telah dipukul. Bagaimana itu bisa menjadi kata yang tragis? Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang di puncak burung nasar melihat pemandangan ini dan tidak merasa ada yang salah dengan itu. Sebaliknya, itu adalah pendekatan yang tepat untuk berpikir bahwa kejeniusan Luo Zheng sekarat dalam kesibukan. Namun, adegan berikutnya sekali lagi membuat semua orang terpana. Dang-dang. Cincin retak pertama terpotong pada tubuh Luo Zheng. Dia tidak memotong Luo Zheng. Dia hanya membuat suara emas dan besi yang tajam, dan kemudian dia terpental. Namun, jubah putih Luo Zheng dipotong-potong, mengungkapkan bagian belakang Luo Zheng. Di belakang Luo Zheng, hanya ada cetakan berdarah dangkal. Lihat ini, cincin langit yang terbelah hanya membiarkan Luo Zheng menghancurkan kulit, bahkan darah tidak pernah mengalir keluar. Dang-dang. 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 Cincin langit yang retak membuat suara keras setiap kali memukul Luo Zheng kembali. Namun, setiap cincin yang retak tidak dapat memotong daging Luo Zheng, meninggalkan paling banyak tanda darah dari kedalaman yang berbeda, dan kemudian memantul keluar. Murid Liu Chunxi diperbesar antara tiba-tiba, dan perasaan yang sangat berbahaya muncul dari hatinya. Bagaimanapun, Liu Chunxi adalah murid luar yang paling mempesona dari puncak burung hering, meskipun pada saat ini, ia dan semua orang tenggelam dalam kejutan besar, kaget mengapa tubuh Luo Zheng begitu keras. Tetapi perasaan krisis telah membuatnya kaget. Luo Zheng bertahan dalam gelombang serangan pada cincin yang retak ini, mengangkat tinjunya dan menuju Liu Chunxi. Tinjunya sangat sengit, dan dia membangunkan Luo Zheng dari 7 skala naga, kekuatan saat ini seperti tsunami di langit, dan dia menyambar Liu Chunxi. Reaksi Liu Chunxi sangat cepat. Pada saat yang sama tinju Luo Zheng dipukul, dia sudah mengangkat tangannya, dan pada saat yang sama,
elemen nyata di antara kedua tangannya, langsung mengembun cincin biru. Cincin tanah tebal. Ini adalah trik yang digunakan Liu Chunxi untuk bertahan, cincin biru jalan saling bertautan untuk membentuk perisai yang ada di depan Liu Chunxi. Dang-dang. Cincin tanah yang tebal menyandang dampak Luo Sheng, saling memukul dan membuat suara yang renyah. Meskipun cincin tanah tebal Liu Chunxi memblokir tinju Luo Sheng, hanya kekuatan besar tidak hilang, dia menyerahkannya dari cincin tanah tebal ke Liu Chunxi, dan tiba-tiba mendorongnya keluar. Itu juga merupakan pukulan yang kuat, dan Luo Sheng akan memainkan Liu Chuangxi dalam kejatuhan. Namun, Liu Chunxi bukanlah orang lain. Jika dia hanya bersandar pada kerja keras dan kerja keras, melangkah ke dalam misteri bawaan, dia mungkin hanya menjadi murid batin yang sangat biasa-biasa saja dalam burung nasar batin. Tapi sekarang dia adalah yang pertama di luar puncak burung nasar. Jika Anda ingin menjadi pintu pertama dari setiap puncak gunung di Qingyun, 33 puncak, hanya mengandalkan ketekunan dan kerja keras, Anda ingin mendapatkan yang pertama, itu tidak mungkin. Liu Chunxi adalah seorang jenius mutlak dari puncak burung nasar. Dia sekarang adalah pintu luar pertama dan akan menjadi yang pertama di masa depan. Luo Zhengi meninju Liu Chunxi keluar dari cincin, tetapi kakinya tidak menyentuh tanah, tetapi masih di udara, menurut aturan, dia tidak kalah saat ini. Di udara, Liu Chunxi melambaikan tangannya dan menembakkan cincin tanah tebal di tangannya. Cincin tanah yang tebal menghantam tanah di sebelah cincin itu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menabrak dinding lagi, dan bergegas menuju Liu Chunxi. Liu Chunxi membentuk tubuhnya dan kakinya berada di cincin tanah yang tebal. Dengan dorongan terbalik dari cincin tanah yang tebal, ia bahkan terbang ke arah cincin itu. Cantik! Tangan kakak yang masih hidup itu terbang dan itu sempurna. Memang benar bahwa kita adalah puncak burung nasar, dan hanya Liu Chunxi yang bisa berada dalam bahaya dalam situasi ini. Untuk mengalahkan cincin tanah yang tebal pada saat ini, dan untuk menghitung sudut, kekuatan, ini umumnya tidak mungkin. Kelompok puncak burung nasar melihat Liu Chunxi dipukuli, dan hatinya tiba-tiba tenggelam, saya pikir tantangan puncak gunung ini berakhir. Tetapi pada saat kritis ini, tangan yang diperlihatkan Liu Chunxi, dia mendorongnya kembali ke atas ring, dan mereka bersorak. Pada saat ini, Luo Zheng sudah mengambil keuntungan dari itu dan memutuskan untuk tidak membiarkan Liu Chunxi dengan mudah kembali ke atas ring. Liu Chunxi belum mendarat, Luo Zheng telah melintas ke tepi cincin, mengangkat tinjunya, dan tiba-tiba bergegas menuju wajah Liu Chunxi. Liu Chunxi tidak meminjam apapun di udara. Ketika dia melihat paksaan Luo Zhengyu, hatinya benar-benar tertekan. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan Luo Zheng. Kekuatan anak ini tidak tahu bagaimana mengatasinya. Sungguh menakjubkan. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menabrak Luo Zheng. Dalam keputusasaan, Liu Chunxi hanya sekali lagi menawarkan cincin tanah yang tebal dan memblokirnya di depannya. Hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Liu Chunxi tidak menyentuh tanah cincin, dan juga dikalahkan oleh Luo Zheng. Liu Chunxi tidak mau menggunakan metode yang sama, menggunakan kekuatan cincin tanah tebal untuk melambung di dinding, mendorong dirinya kembali ke cincin. Jadi pada platform ini, ada pemandangan yang sangat aneh. Liu Chunxi mati-matian ingin turun ke peron, tetapi Luo Zheng tidak diizinkan. Terlepas dari sisi mana dari rudal Liu Chunxi yang kembali ke platform, Luo Zheng dapat memimpin dalam meraih posisi dan meninju Liu Chunxi. Liu Chunxi seperti belalang yang tidak bisa mendarat, melompat-lompat di langit. Keduanya bermain seperti ini, pertama dan kedua masih mendebarkan, semua orang bisa menahan napas dan tidak berani berbicara. Tapi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, semuanya, semua tak bisa berkata-kata. Mu Qingyang dan Su Lingyun, yang berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertempuran, juga terdiam saat itu. Kedua pasang mata memandang pertempuran aneh di atas ring, dan mereka tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, Mu Qingyang hanya menggigit giginya dan berkata, Lingyun, murid asing bernama Luo Zheng terlalu banyak. Bagaimana saya bisa menggunakan Liu Chunxi sebagai bola anak-anak untuk melempar ke langit, bukan untuk menjatuhkan orang? Tangan Su Lingyun membelai sutra biru setelah otak. Ini, saya pikir Luo Zheng juga merupakan tabu bagi kekuatan Liu Chunxi. Bagaimanapun, itu adalah makhluk bawaan yang mengambil terlalu banyak keuntungan. Tapi tidak masalah untuk terus seperti ini. Mu Qingyang cemas. Su Lingyun menunjukkan senyum licik. Tentu saja, dia tidak terburu-buru. Lagi pula, dia sudah tahu. Tantangan gunung ini, dia siap kalah, tetapi jika dia menang, dia tidak akan menolak. Mu Qingyang tentu saja cemas. Meskipun Liu Chunxi adalah makhluk bawaan, tetapi tidak hanya memasuki rahasia bawaan sejak lama, elemen nyata dalam tubuh tidak terbatas, jika Anda terus melakukannya, Liu Chunxi kemungkinan akan hilang. Mu Qingyang menyadari ini, dan Liu Chunxi, yang merupakan sebuah pesta, secara alami akan menyadarinya. Bahkan jika Anda mengandalkan cincin tanah tebal, Anda dapat menjamin untuk memblokir kekuatan Luo Zheng, dan pada saat yang sama memastikan bahwa Anda tidak akan jatuh ke tanah.
Tetapi sampai ini terus berlanjut, elemen-elemen nyata dalam tubuhnya habis, dan akhirnya akan ada kekalahan. Ini adalah bahwa Liu Chunxi tidak dapat menerima hasilnya. Jadi di waktu ke-9, Luo Zheng terbang, dan pada saat yang sama ia menggunakan cincin tanah yang tebal untuk bergegas ke cincin untuk yang ke-9 kalinya. Elemen nyata dalam tubuhnya adalah gelombang lain. Kali ini ia hampir kehabisan semua elemen nyata di dalam tubuh. Dia ingin keluar semua.